Selamat datang di Puasa Sepak Olahraga League season lu langsung kompak dong. Kompak. Emang lu mau ngomong apa tadi? Selamat datang. Gua sama ya. Iya. Sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Selamat datang di Puasa Sepak Olahraga League season 2. Boy. Gimana Apip? Akhirnya kembali lagi Bersama Oke Rengga, aku adalah teman terbaikmu. Tapi Iya, sama gua. Ate nyaman nggak? Nyaman, gue sama Ate nyaman. Kalau Ate nggak motong-motong, ngejokes orang. Kalau Ate selalu nimpalin apa yang gue lakukan gitu. Kalau sama Ate juga nggak temperamen. Sini kok. Jangan. Tapi sini kok udah aman lah ya. Malah lu banyak kerjaan. Enggak aman. Nanti video ini tayang pasti masih ada aja yang komen. Kita memang harus mengakui kalau di medsos itu ada orang-orang tolol. Kita harus mengamini. Dan buatku gitu. sebenarnya adalah ada istilah seperti ini. Bad news is a good news. Berita bagus adalah berita buruk. Terbalik. Oke. Berita buruk adalah berita yang bagus. Ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Dan sekarang kita sudah sampai di babak 8 besar. Ini 8 besar sebelah kanan. Sebelah kanan ya babak 8 besar. Kemarin sebelah kiri ada siapa aja yang Sebelah lolos? kiri yang lolos ada Gugun Beke salah ya. Ada Obi Mesa Nubatonis. Obi Mesa menang Nubatonis. lawan Andro Napitupulu. Lawan Ando. Pertandingan selanjutnya ada siapa? Selanjutnya ada Gugun Beke lawan Sukron Sukron Jamal. Jamal. Nah, tapi kemarin itu ada sedikit perbedaan. Kenapa Karena itu? Sukron Jamal sama si Gugun Beke bener-bener ngedrop. Nah, Jadi dua-duanya tidak layak untuk lolos. bukan nggak layak. Akhirnya si Andro yang nilainya lumayan gede dibanding yang lainnya. Oh, Andro tuh dilawan- nilainya lebih tinggi dari Gugun dan Beke Sukron. Dan akhirnya Andro harus ada additional match lawan Gugun Beke. Additional match katanya. Pertandingan tambahan. Pertandingan tambahan. Dan bakal di pertandingan kapan? Dipertandingkan hari ini. Di episode ini. Tapi sebelum mereka bakal ada pertandingan siapa aja hari ini? Akan ada pertandingan antara Rizky Dajjal berhadapan dengan Ardi dari Jakarta. Wes. Selanjutnya ada siapa? Selanjutnya ada Akbar dari Kupang ya. Dia asal Kupang, Dari- regional Sumatera. Makassar. Aku Aku aja yang lagi ikutin tahu. Dari Makassar. Akbar dari Makassar melawan Bung Dirman dari Jakarta. Kok masih bisa lolos sih Bung Dirman? Nah, kemarin itu ada yang namanya faktor luck. Langnya gimana? Musuhnya itu 3 menit tanpa punchline. Emang Bung Dirman ada punchline-nya? Bung Dirman 3. Tapi ada punchline-nya. Tapi ada punchline-nya. Iya, ada. Wah, Dan beruntung ada satu sekali. pertandingan lagi, Ki. Oh, itu tadi pertandingan edisional tadi? Iya, dan enggak ada lagi satu lagi pertandingan. Apa? Pesulap merah lawan Gus Samsudin. Iya, lu di nanya apa nih? Siapa lagi tuh, Pip? Lah ini kan kutanya. Iya. Ini kan kutanya, ya. Pelukis. Tarik. Pelukis. Tarik. Anda jangan macam-macam. Aku nanya loh. Aku nanya loh, bener. Emang siapa Pip pesulap merah melawan Gus Samsudin. Gus Samsudin? Mereka stand up, Pip. Hah? Mereka stand up. Adu-aduan ilmu. Ilmu apa tuh? Ilmu kudu. Kudu bisa. Terus aja lu. Tapi Ki, enggak, ini serius. Banyak juga yang ini ketika gue komen di Instagram lu banyak yang merindukan dua host bingung dong. Dua Balik lagi dong, dua host bingung dong, bingung kembali balik ke. lagi dong. Mereka senang melihat ketololan kita sebenarnya. Kembali hadir lagi kami. Tapi tadi itu pertandingan edisional bakal kita tayangkan di terakhir nanti antara pada akhirnya antara Andro Lawan melawan Gugun Beke. Beke. Karena secara nilai paling tinggi kemarin itu Obi Mesa. Kedua itu sebenarnya Andro. Betul. Lalu yang ketiga Gugun Beke. Yang terakhir adalah Sukron Jamal. Betul. Jadi karena nilai Sukron paling rendah, Andro karena punya nilai yang lebih tinggi sebenarnya dari Gugun. Biar fair, mereka kita adu. Iya. Supaya melihat siapa yang layak sebenarnya ke babak semifinal. Betul. Tapi itu tidak mempengaruhi pendapatan mereka dari 8 besar. dari 8 besar. Iya, Mereka iya. Nggak tetap dikurangin, nggak nggak dikurangin. Mereka Iya. tetap dapat hadiah berapa, Pip? Tetap bakal dapat hadiah 6 juta rupiah. Untuk yang kalah. dapat 6 juta rupiah. Dan yang lolos pasti kan ke semifinal. Udah mengantongi 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Ini dia match fee-nya luar biasa. Ini dia nih Ki. Sekarang buat yang masih mau nanya nih, misalkan belum tahu hadiahnya seberapa. Nih dia, 16 besar saja sudah mengantongi hadiah 3 juta rupiah. Bukan.
Berapa sih? Yang lolos mendapatkan 3 juta, yang tidak lolos dapat 2 juta. Betul. Di babak 8 besar ini, 4 peserta yang berhasil lolos mendapatkan 6 juta. Yang tidak lolos mendapat 3 juta. Berarti yang berhenti di 8 besar ini, dia sudah mendapat 5 juta rupiah. 6. 5 juta. Oh, 6 juta. Ya, 6 juta. Kalau yang lolos ke babak selanjutnya, mereka sudah mendapatkan 9 juta rupiah. Nanti kalau lolos lagi, wah, masih banyak lagi hadiahnya itu. Total hadiah juara pertama akan mendapatkan total sebesar 60 juta rupiah. Juara dua itu total 30 juta rupiah. Bahkan juara 3 pun masih besar juga, 18 juta rupiah. Dan kali ini di peringkat 4 mendapatkan hadiah juga. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada. Kali ini dapat hadiah. Berapa hadiahnya, Beb? Hadiahnya sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Nah, jadi hadiah tersebut dipersembahkan oleh Aki Yuasa. Wih. Yuasa, Let's rock your battery. Nah, sekalian nih, gue mau ngenalin Aki Yuasa Big Bike. Aki Yuasa Aki Big Yuasa Bike. Big Bike itu buat motor-motor yang cc-nya besar. Aku baru denger ini, Pip. Iya, makanya gue kasih tahu nih. Wah, manfaatnya apa aja? Manfaatnya ini jadi Keunggulannya. keunggulannya ini Aki buat kendaraan ber-cc besar. Ber-cc Motor besar. ber-cc besar. Jadi pokoknya bayangkan aja kebanggaanmu mengendarai moge dengan pakai Aki Yuasa Big Bike. Wah. Nah, Aki Yuasa Big Bike memiliki kapasitas ampere yang cocok untuk motor ber-cc besar. Bebas kebocoran dan bebas perawatan. Di starter gampang, sama dengan kebanggaanmu juga jika jadi juara YUSBL Season 2 ini. Kalau mau belinya gimana? Wah, belinya gampang banget. Nah, untuk dapetin Aki Yuasa Big Bike ini bisa langsung ke toko Aki kesayangan kamu atau bisa langsung download Yuasa Apps. Nah, Ya, benar. di Google Play dan di App Store atau bisa juga dicari di marketplace kesayangan kamu gitu. Itu bisa pesan online, Bisa. nanti diantar langsung ke rumah. Nggak cuma diantar, dipasangin. Dipasangin? Maintenance free. Gratis juga? Gratis juga. Itu dia. Aki Yuasa MF Big Bike. Get your pride. Yuasa. Let's rock your battery. Berarti kita nggak bisa pakai Yuasa MF Big Bike. Karena Mio. Kan untuk CC besar. kegedean Kan? CC-nya. Ntar ngacir. Bukan ngacir, dinyalain, bup, putus bola lampunya. Terlalu terang kan, wattnya ketinggian. Bener. Ntar kalau mau pakai Mio, pakai Aki Yuasa MF Big Bike, bisa masuk tol ntar. Kenapa? Disangkain mobil. Karena lampunya terang. Dia mau matahin kita. Nggak ada loh. Nggak ada temen Tidak loh. bisa. Kami sudah kembali. Ada temen Kami loh. sudah kembali. Wah, Ayo. kita panggil aja dia ini. Oke, ini juri tetap. Juri tetap seorang pelukis ya. Pelukis. Dia kalau orang-orang pelukis pasir dia pakai lumpur. Ini. Ada belutnya lagi. Bolongan gitu dong. Ih, TikTok nih. Langsung saja kita panggil untuk kita olok-olok. Ini dia, Popon Kero. Gokil. Pantes sekali MC-nya TikTok. Karena nggak ada Bang Valen aja. Apalah konsep hari ini penampilanmu? Oh, merah-merah nih. Ada Yuasa. Yuasa. Ini warnanya sama sama Yuasa. Merah-merah hitam. Gue darah gue di black warnanya merah. Ya memang merah, kalau itu bukan cuma kau. Kita semua di black darahnya merah. Ya. Jangan, maksudnya kalau ngejilat observasi. Ya kan gue bener. Benar, itu benar. Itu siapa yang salah? Gak ada yang salah. Itu bukan cuma kau, kita semua berarti. Ya udah kita semua Yuasa. juri yang kali ini udah balik lagi. Ya. Sudah balik lagi. Ini juri tetap kita juga. Betul. Waktu Yuasa Stand Up Olahraga season 1. Dan ini dia kalau kasih komentar sekalian ini jadi pelajaran juga. Kenapa? Besoknya komika langsung lucu sama dia. Karena insight-insightnya bagus. Itu. Insight-insightnya Ini bagus. budayawan Betawi. Budayawan Betawi. Yang sekarang pamornya di atas Monas. Kenapa gitu? Jakarta. Ini dari Jakarta. Identitas Jakarta. Sekarang Bang David. Bang David. Langsung kita panggil. Ini dia, David Nurbianto. Ini. Set. Wait. Ada gimmick apa nih? Apa? Ngasih aja deh. Bukan. Apa nih Bang maksudnya? Apa ini Bang kok ngasih gini-ginian ke kita? Iya. Ada apa itu?
Ada apa itu? Coba improve properti coba. Properti. Iya. Jadi gampang ini kan. Basket dulu. Oke, bisa. Jadi apa? Gitar, jadi hilang. Jadi nggak jadi. Sebelum kita tanya-tanya Bang David, Ya, oh, kita ditanya. panggil dulu kali ini juri tamu kita ini adalah seorang yang punya pengalaman yang sangat banyak. Oh, kenapa tuh? Bener, karena dia sangat jarang di rumah. Dia selalu berkelana. Bahkan namanya dia menjulukin dirinya adalah pengembari. 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 Kenapa pengembari? Karena ini deh kita sambut langsung saja Barry William. Mas Barry. Salah satu orang Chinese tersukses setelah Wong Fei-hung. Agak susah ya. Pilihannya mau apa ya? Padahal kan masih ada Ko Ernest gitu. Erwin Kenapa? Wu. Erwin Wu. Ahok. Kenapa Iya. yang jauh-jauh? Kenapa nggak komik-komik yang Cina Kenapa sekitaran kita? Ernest nggak disebut? Kenapa Ko Ernest nggak Kenapa? disebut? Kalau lu nanya Ernest tanya ke Popon. Enggak, kalau ini gue mau tanya, ini kan set baru, kok lu kadang bahas-bahas nih? Oh. Nggak ngebahas apa dia Bang? Ini lu berdua host, ini host set baru lu. Gua aja nggak ini set baru. Buset, aku nggak, karena aku baru balik lagi. Apip nih harusnya. Ya enggak ada alasan. Ini kan masih makan set lagi. Coba lu, kalau ada Bang Valen habis lu. Habis apa? Ya, enggak bahas-bahas. Ya ini untungnya nggak ada Bang Palen. Lu jadi cepu juga sih. Selamat datang Barry William dan Bang David. Selamat datang udah. Terima kasih. Balik lagi. Gimana Bang David kabarnya? Baik sekali. Alhamdulillah. Tapi Bang David ngikutin nggak ini selama season 2 berlangsung ini? Belum. Makanya saya penasaran banget ini. Penasaran. Karena Ada dari komik Bapak namanya Bung Dirman Bang Nah, David. itu. Iya. Makanya dari namanya aja udah lucu. Makanya dari namanya udah lucu. Abang harus lihat penampilannya Bang. Ini komik fenomenal Bang. Belum lama stand up tapi udah bisa sampai babak 8 besar. Aduh. Luar biasa banget. Pasti gara-gara kekuatan LPM-nya itu. Bukan. Gara-gara editan video sih lebih ke editan video. Kalau abang lihat dari awal waktu video audisinya, Audisi. kocak bener. Ada orang backgroundnya lapangan bola. Oh, background ini super. Iya, CGI Bang. Ngeri. Effort pakai CGI gitu memang. Namanya Bung Dirman. Bung Dirman. Pasti abang Betawi Tulen. Sudirman, Sudirman mana orang Betawi? Jadi Jawa. Sudirman. emang Dirman nggak boleh orang Betawi? Boleh, tapi kan jarang. Jali Dirman. orang Betawi. Lah emang harus jali harus gitu-gitu. Emang Dirman nggak boleh Betawi? Boleh. Boleh. Jadi emang kenapa kalau Gua ngasih tahu kan orang Jawa kan bapak gue. Masih lu itu bapak lu yang maaf. Aku sama ini udah 8 besar nggak tahu kalau itu bapak lu lebih. Oh, bapak lu. Lu enggak tahu. Kerja mau bapak. Gua ngambil apa kali nih? Kan gua keluarga komedian. Keluarga Komedi. Masih anaknya doang mah. Ngeri Bapaknya banget. ikut. Sama kayak Sule Family ya. Enjan nih. Lu kebalik deh. Biasanya kan orang tua eksploitasi anak. Ih. Kok anak eksploitasi orang tua? Selagi masih ada yang menghasilkan, sikat-sikatin aja dah. Tapi dia effort lah, dia kan senang, dia sport juga orangnya. Sport juga. Oh, sport. Sport maksudnya itu senang olahraga, cinta olahraga. Dia olahraganya duduk. Oh, yoga maksudnya. Makanya tadi juga. Duduk berjam-jam nggak ngapa-ngapain. Bener, istri ngomel. olahraga tuh. Ingetan, selain Jantung. olahraga sehat, jantung juga. Berdetak-detak. Pantes kocak lolos 8 besar. Ternyata itu. Tips and triknya. Tiap hari nama step kayak gitu. Sekarang ada juga pengembari. Ini sungguh sangat kita apa ya maksudnya terima kasih banyak. Bahar ini jarang ada di Jakarta. Jarang. Dia naik motor ke Aceh, Bar. ya? Aceh. Itu untung ada yang ngingetin, Bar, lu udah sampai Aceh gitu kan. Makanya dia berhenti. Kalau enggak, mau ke Brunei dia. Udah mau ke Brunei. Ya begini. Ini. Bisa lanjut aja. Kau, sini kau. Sini kok. Bener dah.
Api. Jangan bikin image orang Betawi makin jelek. Geografi dong, belajar Secara geografi pengetahuan dong. tuh lu harus Geografi. tahu. Gua tukang Kalau jalan. ujung Sumatera, Sabang itu bukan Brunei itu di situ. Kalimantan. Itu Kalimantan. Emang lu boleh belok begini? Belok kemana? Di laut. Nabrak Malaysia dulu. Iya, Pip. Udah maaf. Ya udah, gua maafin. Akuin salah. Salah. Ya, sorry, mohon maaf. Dia kemarin naik motor ke Aceh, keliling Sumatera dia. Setelah itu lanjut ke Bali. Lombok. Ke Lombok. Mandalika ya. Ngecek sirkuit. Kemana, Bang? Mandalika. Mandalika. Masuk dalam sirkuit. Enggak nyampe masuk. Belum Ngecek dibuka, aja, belum dibuka. Pi. Oh, belum dibuka. Belum dibuka. Kuncinya hilang. Hilang ya. Hilang kayaknya. Soalnya karyawannya juga di depan. Gimana ya? Oh, karyawannya tidak masuk. Aduh, gimana nih? Hilang. kuncinya hilang. Gampang aja diganjelin aja besi. Ya, kayu apa bambu gitu. Kayak kandang ayam sirkuit. Kayak kamar mandi. Diselot pom pakai paku bensin. kayak pakai tali rapian. Iya, betul. Itu toilet SPBU. Susah pakai kucing. Gimana ya? Bari ngelihat ini, audisi udah ada 8 besar nih peserta, terus hadiahnya total 200 juta digital dengan total hadiah 200 juta, Bang. Gue sih ngerasa bahwa memang ini kesempatan untuk teman-teman stand up comedian juga ya. Mereka yang tadinya nggak begitu senang sama olahraga, gara-gara ini jadi senang olahraga ya. Lebih seneng jadi seneng observasi. Iya, paling nggak itu. Paling nggak kan begitu tahu olahraga, senang observasi, lama-lama, oh kayaknya gue suka nih olahraga yang kayak gini gitu. Makanya mereka nulis kan. Iya. Tulis lagi, bener-bener. Paling nggak ya. Udah siap buat ngejuri hari ini ya? Siap, siap. Bang Hafid juga sudah siap nih. ngejuri. Penasaran gue, penasaran. Wih, Popon udah siap? Siap ngabisin ini. Hafid, kerja dong. Hafid, kok gitu sih dia ngomongnya? Itu langsung pada makan tuh. Maksud gue nawarin tamu. Lu Enggak host kan, ya. kamu ada tahu. Kamu tahu, kerja dulu, tamu pasti suka nawarin. Ini nawarin. Kalau ini boleh aja silakan Boleh, untuk silakan. Bang Hafid, Mas Bari. Gue kalau yang ini boleh nggak? Oh enggak, Gua ya, butuh ini jangan soalnya nih. ya jangan manfaatin situasi ya. Gara-gara sering naik motor jangan semua. Tapi bener. Motornya big bike nih. Bisa. Motornya big bike. Buat Yuasa, Aduh. boleh cek Instagramnya Bari William. Jeki Bar. Jeki Bar. Jeki Bar. Bari Bari William. William. Ketahuan udah nggak pernah liat profil gua lu ya. Lu jarang story kali. Ya, gua story mulu. Ya udah. Story terus dia tiap Lu hari. nge-hate gua ya? Ya udah ntar gue follow lagi. Oh dia follow Pit. Song Bang David ya Allah Bang. Pantes Gak usah panas. dirasain sih. Pantes sering banget dijegal semesta. Wah, orangnya nggak mau silaturahim. Wah, itulah Pit. Mau tarik-tarik ke situ. Pokoknya juri-juri udah siap. Siap. Mana matamu? Mana mana. Oh iya, kalau gua tahu. Ya udah, Bang David, Bang Dia David. gitu sama aku. Ya udah, ayo. Sama aku coba Oh gitu. iya. Mana matamu? Mana matamu? Mana gigimu? Ini gigimu? Kita akan melihat keseruan peserta persaingan bertanding, tapi setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Ardi melawan Rizky Dajjal. Ini pertandingan Dajjal namanya. Nanti Anda tahu kenapa namanya Rizky Dajjal. Jadi ini adalah pertandingan 8 besar di bagan sebelah kanan. Kanan kita atau sebelah kiri ya? Ya kalau Kanan, dilihat Kiri, dari kanan kiri. Kalau dari sini kirinya kita. Berarti Iya. ini pertandingan terakhir babak 8 besar. Nah. Menentukan siapa yang lolos ke babak Semifinal. Final. walaupun nanti ada yang nggak lolos, tapi tetap masih bisa ya di polling buat menjadi peserta tergendong. Peserta tergendong masih ada ya. tergendong. Peserta tergendong masih ada. Ada episode khusus dan hadiah khusus juga di tergendong itu. Oke, kalau begitu. Pampam ada lagi pampam. Enggak ada itu sudah lalu. Nggak ada Sudah lalu. Pampang nggak ikut tahun ini padahal udah kita ajakin. Pampang nggak ikut.
Nah, Ardi ini terkenal orang yang slow ya, kalem, tapi ledakan punchline-nya lumayan dari kemarin. Itu membuat Ardi jadi bertahan sampai sekarang. yang pesan. Enggak ngasih tahu. Jadi tinggi ekspektasi orang. Jadi pokoknya ini sarapan dulu dah yang nonton dah. Tapi kosong. Ini Apip seperti ini, aku kayak pernah nonton siapa gitu. Ate, dia kalau mau present dia memang kayak begini. Dia review dulu. Oh iya, Tapi banyak nggak belajar ya. present. Iya, Pas banyak belajar. tampil. Aku di AT review dulu, aku perhatikan, oh Apip melakukan ini gitu. Dibacain. Karena aku nonton, Pip. Katanya lu nggak nonton tadi tentang set baru, nggak tahu. Ya aku nggak tahu set baru karena aku baru datang kan. Berarti nggak nonton lu. Kan beda kelihatan. Kan baru juga Enggak. baru ini kan baru hari ini, bukan pas yang lama lu sama Ate. Apa? Barunya ini baru hari Baru ini. ini. Pip. Waktu sama Ate masih set lama, kau gila kau. Makanya dibilang set baru. Ya, berarti lu tahu yang pas gua main AT set lama, sekarang baru. Iya karena baru aku nggak merhatiin tadi. Udah, Ya udah sih. Maaf Mas Bari. Aku sedih. Ya Mas Bari. Maaf. Ini ya sedihnya gimana? Bisa kelihatan juga deh. Bisa digimikin. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat penampilan pertama babak 8 besar dari bagan sebelah kanan ini. Ini dia komiknya Ardi Ramdhani. Assalamualaikum, kenalin gua Ardi. Badan gua ini kurus. Dan gua tuh kurus dari kecil, Bang. Ini gara-gara badan gua kurus dulu di sekolah, gua itu termasuk anak yang lemah dalam pelajaran olahraga. Bukan cuma olahraga sih, matematika juga, IPA, IPS, semuanya, Bang. Ya, bisa dibilang gua tuh anak yang tolol. Gara-gara badan gua kurus dan fisik gua lemah, Bang. Dulu gua praktek tolak peluru aja, itu gua yang ditolak. Orang lain tolak peluru pakai 1 tangan, gua mah 2 tangan. Mana jatuhnya ke belakang lagi. Iya. Makanya dulu di kelas kalau ada pelajaran kosong, teman-teman gua mah pada keluar main bola di lapangan. Ya, gue juga ikut keluar, tapi gue nggak main bola. Tugas gue cuma 1, teriak kalau ada guru tiba-tiba masuk. Ada guru, udah gitu doang. Emang Bang, pas masa kecil Bang, gue jarang banget diajak main bola sama teman-teman gue. Sekalinya gue diajak main bola, itu gue cuma dijadiin anak bawang. Anak bawang nih yang kita ikut main bola, ada di lapangan, tapi dianggap nggak ada. Udah kayak Jadi anak bawang nggak enak Bang, karena kita main bola tapi nggak pernah dioper. Bolanya out, gua yang ngambil, gua ngegolin, golnya nggak sah. Akhirnya gua teriak aja tuh, ada guru, udah gitu doang. Sedih Bang gua. Satu-satunya olahraga yang gua bisa pas masih kecil Bang, itu cuman berenang. Karena rumah gua deket sungai, jadi gua jago berenang. Dan dulu gua sering banget berenang, balap renang sama teman-teman gua. Seru, jadi kita nyebur, balap renang, terus aja. Nggak tahu tuh finishnya di mana. Tahu-tahu warga rame aja pada nyariin. Temen gua ada yang hanyut. Dan dulu pas masih kecil gua percaya banget sama iklan biskuat, Bang. Yang di iklannya kalau kita makan biskuat, itu lari kita bisa kenceng kayak macan. Gua pernah nyobain. Sebelum balap lari, Bang, gua makan biskuat dulu 2 bungkus. Alhamdulillah kenceng enggak, tenggorokan gua seret. Katanya semua bisa jadi macan. Ini gua malah jadi haus. Dari situ gua baru sadar Bang, kalau gua emang tolol. Makanya kalau ngomongin olahraga di masa kecil Bang, buat gua itu penderitaan. Tapi gua yakin penderitaan gua itu nggak ada apa-apanya dibanding penderitaannya Rizky Hidayat. Ini lawan gua sekarang. Gue ajak kurus menderita, apalagi dia. Dan gue nggak berani Bang roasting dia yang aneh-aneh gitu. Walaupun kocak nggak berani gue. Kenapa? Karena gue baru punya anak gue baru lahir. Kalau gue ngerosting dia, takutnya anak gue kenapa-kenapa. Makanya gue mau doain yang baik-baik aja lah buat Rizky Hidayat. Ini gue doain ya Rizky Hidayat. Rizky Hidayat, semoga lu panjang umur, semoga sehat selalu, semoga rezeki lu cukup sampai di sini. Ramdhani dari Jakarta. Padat sekali Ardi Ramdhani ini. Sangat. Terakhir kan dia mau ngerosting tapi nggak jadi. Didoain karena kan dia lagi hamil ya bininya. Udah lahir. Oh, udah lahir. Anaknya udah lahir.
Karena udah lahir, roastingannya mau diwakilin sama Oki Ringga. Roasting Rizky Dajjal. Kok ngebebani sih? Jangan dipatain Ki. Temen nih. Oh iya. Rizky Dajjal. Rizky Dajjal. Bisa lebih. Rizky Dajjal ini sekedar informasi sebelum memulai kompetisi ini nge-WhatsApp saya. Oh, ada nih. Bang, kalau ada waktu bolehlah Bang bantuin bikin materi. Aku balas nggak ada. Mau bener, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau untuk naik kan kau ke atas panggung ada. Sini kau. Aku ganti ya tagline-ku dari ada apa ini jadi sini kau. Sini kau. Bagus, iya bagus tuh. Branding baru. Branding baru. Nanti bikin show. Sini kau. Bukan. Beng beng. Kau nggak lucu gitu. Kau nggak lucu show. Coba lah main Betul dulu. nggak lucu semua. Hati-hati, nama adalah doa lu. Hati-hati lu. Yuda Keling dijagal semesta. Bener Dijagal. Bener-bener dijagal. Emang iya. Sama jegel. Kenapa? Enggak kok. Kan bagus aja juga. Bagus Rame emang kok bagus. soundnya dia. Nggak ada. Enggak, tadi Bari yang ngomong Yuda Keling di Bari. Yang ngomong Yuda Keling siapa? Bukan kami. Bukan kita kan. Iya. Bukan. Lu yang ngomong tadi. Lu ngomong hati-hati, nama adalah doa. Lu yang ngomong dijegal semesta. Iya. Tapi jadi lu yang ngomong. Oh iya. Padahal nggak ada baik-baik aja tuh. Padahal mau yang lain gitu, show yang lain. Iya, yang lain kayak Ayah ikhlas. Ayah ikhlas. Itu kenapa? Emang kenapa? Kenapa? Kok dijagal sih ikhlas? Ayah ikhlas jadi ikhlas. Iya. Ikhlas dijagal. Enggak, arahnya tadi jegal itu lagi ngomong Wah, ada. jegal. Nama adalah doa. Nama adalah doa. Nama adalah Ayah doa. ikhlas. Komen. Ayo. Ardi. Ardi Mari dulu, namanya. Rabi. Mas pengembari sudah siap sepertinya. Oke, Bung Popon dulu. Oke ya. Sebuah penampilan yang sangat baik untuk membuka pertandingan hari ini. Luar biasa. Tapi benar, karena apa? Karena kemarin pertandingan awalnya udah Udah jelek. Dilimpahkan sebelumnya. pertandingan antara Sukron Jamal sama Gugun Beke ya. Pertamanya siapa ya? Gugun Beke dulu. Agak kurang, Sukron kurang, akhirnya tuh ngebawa sampai yang terakhirnya Tapi kan Gugun emang kurang, Pon. kurang Secara tinggi. Secara fisik Kalau kayaknya. ngomongin materi kan. Oh, materi ya? iya. Materi, Bung, kamu jangan kasar ya. Nah kalau Ardi ini gokil. Terima kasih Ardi sudah membuka hari ini dengan mantap sekali. Wih, kayak Panji Pragiwaksono komentarnya. Gila. Antusias terlihat. Antusias gila. Dia emang bagus, Bang. Dia selalu. Iya, bagus. udah, jangan itu. Dalam membawa tema tuh fit into tema materinya. Temanya hari ini apa, Pip? Kalau boleh tahu? Temanya adalah olahraga masa kecil. Olahraga masa kecil. Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Dia kan sebagai juri harus tahu juga. Aku tadi mau bilang dulu. Supaya Bang David tahu. Kan nggak tahu nih nanti dia ngejokesnya apa. Iya, Nggak ada dia kan materi. tema penilaian gua gimana ceritanya? Kayak mana tuh, Materi Pip? kalau baru Coba. tahu sekarang. Nah, Dia kan udah oret-oret nih. Harusnya Bener. tadi lu kasih tahu. Kalau abang kasih, enggak, Kira-kira apa ya? bukan. Kalau abang kalau dikasih tahu apa dari awal, mungkin Dia abang kan udah ada ketawa. catatan kesesuaian tema di situ. Betul. Lu udah selesai lu baru ngasih tahu. Gimana? Kenapa ikut tahu? Nggak usah. Kenapa ikut tahu? Bukan marah-marah. Bukan marah-marah, nggak sengaja jatuh. Nggak usah sok-sokan marah, nggak usah. Komen lu aja, terima kasih Adi udah membuka dengan baik. Nggak usah sok-sokan buang. Kan jatuh siapa yang buat? Nggak usah. Tapi Gimana lagi Bang David? lancar-lancar emang lupa tadi gitu ya awal-awal ini. Temanya olahraga masa Iya, kecil. aku tadi mau sebenarnya tadi mau kukat dulu boleh nggak kasih tahu dulu temanya gitu. Tapi udah lanjut jalan ya udahlah. Nggak biar dia belajar Ki, nggak apa-apa. Iya, Dia ada piringan menurut gua. aku dari sini juga nggak dikasih tahu. Aku aja nih kepikiran, kok nggak ada temanya nih. Oh, berarti lu feeding. Orang itu Di round kan ada Pip. ini dengan podcast dia itu. Ini Bukan podcast. Lu lagi dengerin apa nih? nggak dengan Ciko bagi dua. Ciko bagi dua. Sama-sama Ciko bagi dua. Maaf saya lagi denger Ciko bagi dua. Makasih ya Pip, dari Apip tuh tadi. Gimana? Bung Popon udah segitu aja? Ya udah. Oh, cuman makasih buka dengan baik. Penampilannya lah. Ya kan gue bilang materinya bagus, sesuai sama temanya, full dari awal sampai belakang, nggak kemana-mana, jadi nggak aneh-aneh bahasannya.
Ya rapi, ada callback-nya semuanya bagus. Dari Mas Bari terlebih dahulu. Kalau gue sih selain masalah tema, untuk punchline-nya menurut gue juga ada semua gitu, maksudnya nggak ada miss-nya kalau menurut gue ya. Jadi nggak ada yang miss ya. nggak ada yang miss, jadi setup punchline kena aja, walaupun skalanya ada yang gede, ada yang enggak. Ya, Tapi ya. kan kalau kita pukul rata dari awal sampai akhir nggak ada yang miss nih. Secara penampilan ya ini bagus. Apalagi buat 3 menit tuh oke lah 3 menit segitu oke. ya. Tunggu dulu. Es terus. Main hujan. Manggung Inilah. Inilah. Narik orang kiriman. terus. Kiriman dari yang lo tarik. Marah-marah terus. Kiriman. Lo tadi orang gue lihat ada api-api terbang gitu. Emosi terus. Kok bisa sih dikasih ada telu. kok bisa sih ada Dikasih telu. kiriman nggak tersedak aja, mungkin gara-gara jokes tadi terlalu wow gitu. Iya. Apa lu mau ngomong tadi? Nggak ada, lanjut Mas Bari. Minta minum doang. Iya, minum doang. Iya. Gimana? Kalau gue ngerasa itu untuk sebuah penampilan pembuka punya standar yang kayaknya emang setelah lawannya ini bisa nggak nyamain standarnya. Benar. Harus rapih itu juga, Iya, harus konsisten itu punchline-nya tak ada dan menutup dengan bagus. Ada kritik sosialnya sedikit tadi. Iya, tadi ada materi politik ya. Materi politik sedikit. Tapi pasti sama tim di bip nanti karena tim juga takut kayaknya. Tapi itu kan anggapan orang. Dia kan hanya yang tadi yang materi itu kan dia hanya misalkan kayak orang-orang nganggep gini gitu. Benar. Dia belum tentu nganggap seperti itu. Tapi kok kepikiran? Masa tim takut sih? Takut bang. Belajar berani dong sama hostnya. Hostnya mah nggak ada takutnya nih. Lawannya kan beda lawannya. Aduh. Ya, Kalau kalau itu saya takut pasti minta bip sih. Kalau menurut gua oke lah untuk Ardi Ramdhani sebagai pembuka. Sama Mas sama dia. Yang lain dong. Menurut gua luar biasa sekali ya ini Ramdhani sebagai pembuka. Beda udah ya. Beda ya. Terima kasih Mas Bari. Selanjutnya Bang, David Nurbianto. Ini babak berapa besar? 8 besar. 8 besar. Oke, Ardi mumpung ini masih 8 besar kayaknya masih bisa untuk meningkatkan performa. Karena menurut gua Ardi komik yang kuat di delivery tapi punchline-nya kurang. Jadi gua kan selalu bilang kalau lu punya punchline kurang tapi delivery bagus itu akan menolong show lu. Benar. Nah, kalau lu yakin ngelemparnya, lu tegas ngelemparnya, penonton akan ketawa-tawa aja. Yang jadi masalah kalau lu ketemu lawan yang delivery-nya kuat, punchline-nya juga belok banget. Nah, itu tuh harus hati-hati tuh. Ini Ardi gue lihat patahan-patahannya tuh masih ada yang layer 1 gitu, Iya. belum yang ngulik terlalu dalam gitu. Mungkin dalam proses menulis dia terlalu puas untuk menemukan punchline pertama, ya udah pakai ini aja gitu. Atau nggak ada waktu untuk ngetes gitu. Misalkan kalau gua tes punchline yang ini, ketawanya segimana ya? Iya, iya, Ada alternatif benar. punchline lain nggak yang gua tes? Ketawanya segimana ya gitu. Karena mungkin nggak sempat di open mic-kan juga materi. Iya mungkin, kayak begitu. mungkin nulisnya terburu-buru, waktunya juga nggak panjang, jadi nggak ada Setelah waktu dikasih tema, iya. untuk ngetes materi gitu ya. Tapi menurut gua banyak cara lah, bisa untuk komedi buddy gitu, Iya, misalkan iya. apa telepon Temen apa juga segala bisa macam, ya. minta pendapat secara objektif ya, bukan karena itu temennya dia gitu, tapi Iya, iya. secara objektif apakah punchline gue cukup lucu atau masih mungkin untuk diganti dengan punchline yang lain. Ada beberapa titik tuh tadi kayak punchline ada guru, gue pikir ada tambahannya lagi gitu kan, ternyata cuma segitu. Tapi di callback juga nggak terlalu kena karena yang sebelumnya juga segitu aja. Iya, benar. Gitu. Terus yang jadi haus gitu, makan biskuit. Oh iya. Seret. Katanya Padahal jadi macan. jadi macan, malah ini jadi haus. Jadi Sementara di setupnya dia udah bilang seret. Gitu. Karena seret sama haus kan itu hal yang sebenarnya hal yang dekat gitu. Kalau Jadi bisa kau cari yang ketebak lain. gitu kayak Jadi mana. ketebak. Tidak ada patahan, tidak ada belokan lagi setelah itu. Jadi hati-hati Ardi gitu. Mudah-mudahan tadi nanti lawannya siapa nanti? Dajjal tidak punya punchline-punchline yang mengagetkan sih. Atau emang ngaruh dari delivery Bang, ini kan emang yang santai-santai gitu. Kadang ada beberapa yang pas punchline tetap agak sama tuh. Dia kan ada kayak gitu. Enggak juga sih. Sebenarnya itu kan bedanya itu masalah proses penulisan. Iya, penulisan sama ketika perform kan beda. Ini masalah proses penulisan aja. Penulisannya dia mencari punchline-nya tidak Tidak lebih dalam, tidak diperes, ya, nggak diperes. nggak ngulik gitu. Nggak diperes sampai habis dia. Ya karena David bilang tadi benar, mungkin karena waktunya mungkin dia ngerasa mepet, apalagi temanya baru dikasih tahu tadi kan. Nggak tadi. Tadi katanya baru dikasih tahu tadi. Di sini, iya. Cuman kita udah pada tahu. Gue pikir baru tahu tadi langsung. Videonya juga udah dikirim. Iya. Kemarin. Ya, sorry deh. Mas Bari, saya perhatiin kamu dari tadi main hujan terus ya. Kamu bersin terus dari tadi. Gara-gara Anda bantuk saya jadi bersin.
Harusnya tadi kan kata Bang David tuh punchline-nya layernya masih satu-satu kayak yang makan biskuit seret. Harusnya gimana tuh Pip? Kasih tahu dulu Pip. Kan katanya semua bisa jadi macan. Padahal kalau makan biskuit kan dia tadi ketika makan akhirnya jadi seret. Padahal kalau lu mau jadi macan, lu makan biskuit sama macan-macan deh. Jadi macan lu. Oh, nggak ketawa, oke. Dipatahin. Nggak ada matain aku. Oke gitu. Enggak oke juga mukanya ini sulit. Enggak, tapi ini lumayan ya maksud gua. Ardi ini membuka bener Ki, gua setuju. Ngebuka dengan sangat baik karena di episode sebelumnya Betul. Karena gue mungkin komentar gue pengaruh dari nonton yang sebelumnya kan Bang David kan nggak ini. Enggak, kasih contoh aja, misalkan banyak polanya sih, nggak mesti misalkan jadi macan, terus jadi apa, nggak mesti gitu. Misalkan gue dari dulu temen-temen gue suka makan biskuit, tapi gue doang yang enggak. Padahal orang-orang pada pengen jadi macan, kalau gue sih enggak. Takutnya kalau gue jadi macan, keluarga gue kaget. Contoh aja itu ya kan, loh, tiba-tiba anak gue jadi macan. betul. Gitu. Layak jadi juri, layak jadi juri, layak jadi juri. Popon mau nambahin? Makan biskuit. Oh enggak, saya makan ini aja. Lo ini mulu kan dia tadi terlalu suka. Ada aja. Dia datang ke sini, dia memang bukan kerja. Dia memang ngincer ini. Emang makan siang lu ya di sini ya? Ini aja kerjaan Kerjaan utamanya utamanya repotin, kalau usah repotin tim nyari biskuit. Ini aja udah. Bukan maksudnya materinya, Pon. Bukan buat lu. Udah. Tapi apresiasi gue buat Ardi itu tadi delivery dan Delivery-nya bagus terlihat ya? Antusiasmenya Delivery-nya terlihat, bagus. menarik perhatian penonton. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat pesaing Ardi hari ini apakah bisa memberikan penampilan lebih baik dari Ardi atau Ardi bakal bisa menang mudah di pertandingan kali ini. Langsung saja kita lihat penampilan dari Rizky Dajjal. Selamat malam orang-orang bermata dua. Boleh minta matanya? Perkenalkan, nama aku Rizky. Bisa dilihat mataku ini cuma satu. Mataku satu dari lahir. Namanya olahraga, itu buat sehat. Aku dari kecil serajin-rajinnya aku olahraga, orang lain ngelihat aku nggak sehat. Kawan aku pernah bilang sama, Ki, kau rajin-rajin olahraga biar bisa kau jadi polisi. Bagian apa? Bagian algojo penembak mati. Karena aku yakin kali Ki, kalau kau yang nembak itu langsung mati. Satu peluru langsung nancap ke jantung dia. Kok bisa? Karena kau dari lahir udah ngeker. Karena aku semangat kali, ku bilang sama mama aku, Mak, aku mulai serenang. Jangan. Kenapa, Mak? Udah mata kau tinggal satu-satunya. Kena kaporit lagi. Mau kau bulu mata kau ada tapi mata kau nggak ada. Cuman karena aku semangat kali, aku tetap berenang. Pas mau pendaftaran, panitianya bilang, mohon maaf dek, di sini lagi nggak nerima penjaga kolam. Ngeselin gitu. Dan ada lebih parahnya lagi. Guru aku nanya kami satu-satu, gaya renang apa yang mau dikuasain? Kawan aku ditanya, kau gaya renang apa yang mau kuasain? Gaya dada pak. Kok kau? Gaya punggung pak. Kok kau Ki gaya apa? Gaya kupu-kupu pak. Kupu-kupu? Aduh Ki, jadi gak enak bapak bilangnya Ki. Kupu-kupu udah habis. Plankton mau nggak plankton? Ngeselin gitu. Dan aku bukan berenang di kolam aja. Waktu aku kecil, aku sering berenang di kali sama kawan-kawan aku. Yaitu, aku sering berenang, tapi kemampuan aku cuma stuck di situ-situ aja. Gini, aku jalan kaki, ngeliat orang normal jalan, aku bingung. Ini mau ke kiri atau ke kanan? Karena pernah satu momen aku ikut lomba renang di kali. Rasaku udah kencang kali nih. Saking kencangnya, kepalaku nabrak tembok. Pas ku buka mataku, aku baru sadar. Ternyata pas aku renang, badan aku nggak lurus, melainkan miring badan aku. Balik lagi ke jalur start. Dan aku kalau renang, aku tidak suka yang namanya menyelam. Apalagi nyelamnya di kali. Karena pas aku naik ke atas, mata kanan aku berpasir. Mata kiri aku penuh dengan air. Mau nggak mau, mata aku kubuka. Betul bang, keluar semua airnya. Sama ikan mujair 3.
Itu dia tadi Rizky Dadang. Rizky menarik dari awal tuh menarik, tapi belakang rada goyang. Ya, Nggak tahu. ada goyang. Iya, nggak tahu kenapa. Mungkin kita langsung saja tanya dewan juri yang sudah tidak nulis lagi dari tadi. Ini udah siap. Iya, Gila, udah nggak perlu nulis dia. Iya. Luar kepala. Luar kepala. Gimana Mas Popon? Levelnya udah beda. Oh, gokil. Orang Popon melukis itu kok gitu. Orang kita gambar nggak nulis. Popon kan karikatur hari-harinya. Itu kopinya udah. Gambar mata tadi. Oh, keren ngegambar lokasi. Yo, maling dong. Iya bener, sayang banget ya. Padahal di depan tuh udah lucu banget. Gue udah kayak, nih wah kayaknya bisa nyaingin Ardi nih. Bener kata Bang David nih. Ardi bisa kalah. Tapi enggak, tadinya yang di awal-awal Ardi bisa kalah sama Dengan yang punchline-nya. delivery yang bagus sama punchline yang kenceng kan gitu. bener. Bang David bilang, wah kayak bisa nih ngalahin Ardi. Ternyata belakangnya enggak. Ternyata ada juga orang yang delivery sama punchline kenceng tapi bensinnya enggak. Karena tadi belakang. karena menurutku tadi ada materi dia yang dia berenang di kali tapi nabrak tembok. Iya. Iya itu Kan ada tidak, tuh. kan nggak ada di kali, nggak tahu ya. ada Tanggul tembok. kali maksudnya. Ada Tanggul tanah mungkin. kan di pinggirnya itu. Ada tembok mungkin juga. Ada kali yang ada Ya tembok. kali ada. yang sudah di Yang ada tanggulnya. Iya, ada Yang betul. di yang normalisasi. yang normalisasi Iya, ya. normalisasi. Oh, mungkin Kayak di sih, BKT mungkin. gitu kan ada kayak Iya, tembok iya, gitu iya. lah. Karena kalau di aku sih kali di kampungku terutama nggak ada yang Tanah di- pasti, tanah kan, masih iya, tanah iya, pinggirnya. Makanya aku kayak loh kok bisa sih nabrak tembok gitu. Dan penjelasannya menurut gua kurang bisa mudah dimengerti sama penonton. Karena dia badannya Dia tuh miring, dia katanya tuh bilang. membelot gitu loh. Maksudnya penjelasannya tuh Nggak clean ya. Nggak clean, nggak to the Nggak point. clear. Dia tuh mau jelasin karena kalau aku lari gini terus tiba-tiba ke berenang loh. Kok dari lari berenang gitu gitu. Jalan Bridging-nya awalnya. kali atau Iya, bridging-nya bridging-nya kurang. bridging-nya Gimana? kurang. Iya. Karena aku kalau ngelihat orang jalan itu, aku bingung Iya. mau ke kanan atau kanan ke apa ke kiri. kiri. Iya. Iya. Karena aku pernah berenang itu kayak Oh bener dari jalan. Kayaknya dia sebenarnya mungkin ada salah-salah materi atau ada yang kelupaan. Itu yang jadi kepikiran. Kepikiran dia. di switch. Iya. Dia kepikiran sehingga itu mengganggu performanya dia. Otaknya sambil mikir tadi apa yang kelewat sambil nerusin Oh, materi. jadi materi yang di kali ini sebenarnya materi alternatif. Siapa tahu materi utamanya tuh dibagi. Kalau ya. karena Tapi kelihatan kan bisa di ini. Iya, harusnya. kalau Bisa kita diulang, mah bikin diulang. ulang aja. Sebenarnya Iya. mungkin dia nggak Mohon maaf, ngerti. barusan bang lempar punchline tapi kok nggak ada yang enggak ya? aku tuh malah Udah, debat. udah nggak Aku apa-apa, tadi- lewatin aja. Aku tadi udah mau motong. Aku udah mau motong tadi, Bang. Aku asik aja sendiri. Sudah Udah, hampir sama Api. Apip soalnya bilang pas diulang. Gua kan di sini nggak perlu dinilai juga nggak apa-apa saja. Santai aja. Jadi Tapi kan namanya juri stand up kan pengen ngejok sedikit kan, Bang. Iya. Gitu. Aku tadi udah mau gini. iya, maksudnya tuh fair lu kayak dia tuh. Dia Iya, iya. ketawa tuh. Karena denger dia dengerin gue. Kan gini Bang, tapi kalau mau ngejok nanti pas gilirannya aja. Enggak, gue Bisa masuk ke Wah, ini ada, Iya, iya, ini nggak ada, apa-apa, nggak tunggu, ini ada Rizky-nya. Daripada kita penasaran, mending kita tanya langsung. Oh ada. Halo, Rizky. Apa yang mau ditanya? Tanya. Rizky, Nggak, belum jawab dia. Rizky. Ini tadi kita udah nonton penampilan Rizky. Ada pertanyaan, kenapa begitu udah di tengah jalan, Goyang. Rizky malah goyang gitu? Bahkan ada belibet dikit tuh. Apakah lupa materi atau salah susunan materi yang harusnya itu dibawa di mana? Kayak gimana tuh, Rizky? Salah perkata bang. Sebenarnya itu aku ngeliat orang jalan itu bingung dari kiri atau ke kanan. Apalagi kalau aku berenang. Salah pilihan kalimat, salah pilihan kata. Ya, jadi Kan muter-muter. aman aja. Pertanyaan kami tadi, kenapa tidak di-take ulang? Iya. Udah mepet waktunya bang. Nah, tinggal 1 menit lagi harus dikirim. Udah 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya. Atau kalau belum dikirim meledak kata kamarnya. Kayak film Dono. Wah, ini berlebihan sih, Pip. Jangan, Pip. Film Masa berlebihan? kok berlebihan? Boleh nggak apa-apa. Iya, lucu coba kok. Lucu coba. Gua ngelucu nih, gua ngelucu. Oh yang nyamperin gak usah dipanggil. Udah nyiapin nih. Ya udah Rizky, kita lihat nanti penilaian dari juri. Nggak tahu apakah penilaiannya bisa mengalahkan Ardi atau gimana. Kita lihat nanti sampai akhir. Jangan kemana-mana ya Rizky. Ini belum. Ya Rizky jangan kemana-mana. Rizky dulu, jangan kemana-mana. Alah. Soleh makan aja kerjamu. Soleh. Aku di sini manggilnya Soleh. Gua Soleh manggilnya. Oh, bebas dah ya kan, siapa aja lah ya kan. Binata.
Oh, kirain gak Winata. Winata. Emang nggak boleh? Boleh dong. Ya, Siapa yang bilang nggak boleh? Nata. Samperin bareng-bareng ayo. Boleh. Bang Ini David. dari Bang David, Bang penampilan David. dari Kan punchline-nya, nah tadi lu bilang kan kalau Ardi kan ada punchline tipisnya. Ini sekarang ada yang gede-gede kan udah Dari awal udah gimana? gede, dia ngebuka tuh udah bikin engagement dengan penonton, gue bilangnya engagement ya, karena kan salah satu cara untuk mengikat penonton tuh dua. Yang pertama adalah punchline yang lucu banget, kedua adalah cerita yang menarik banget. Nah ini dua-duanya dapet nih, punchline-nya lucu banget, ceritanya menarik. Karena tadi kan buat gue yang baru pertama ngeliat si Rizky Dajjal ini mungkin baru juga ya. Oh ternyata Dajjal itu matanya sebelah gitu. Jadi kita jadi pengen tahu, apalagi nih ya punchline-punchline dari Rizky tentang mata sebelah Bang itu. mata sebelahnya ya. Ke tengah oke ya Bar. Benar. Padat LPM-nya. awal ke tengah oke lah. Awal ke tengah tuh LPM-nya padat, tapi sayang banget tengah sampai terakhir itu dragging bahkan menurut gua. Terus dia muter-muter kata aja Benar, tapi benar, belum benar, dapet benar. punchline semacam itu tadi, mungkin kebingungan atau apa. Ya terlihat banget jadi banyak jedanya, bahkan jedanya terlalu lama tuh bikin gua sebagai penonton tuh nggak tertarik lagi untuk dengerin sampai habis. Iya, dia banyak jeda. Dia tuh mau masuk ke materi selanjutnya, dia tuh banyak yang Banyak mikir jeda, mikir. Itu ngilangin tempo tuh ya. Iya. Oh iya. Mood penonton juga ya. Ritmenya jadi Dia benar berantakan. ritme. kita langsung nunggu. Kita berpikirnya, oh lupa materi nih. Nyari-nyari materi nih dia gitu jadinya. Sama tadi ada satu beat yang gue highlight adalah yang soal dia jadi penembak Polisi, eksekutor tembak mati. hukuman mati ya. Iya. Cuman sampai ngasih punchline dia jago ngeker kan tadi Iya. katanya begitu ya. Nah menurut gue materi itu masih bisa di trimming sih karena setupnya terlalu panjang bikin gue sebagai penonton udah nebak punchline-nya itu. Iya. Karena udah ngelihat matanya begitu. Oh betul, udah Dari tampilan. setupnya dia udah ngomong soal eksekutor. Tapi panjang sekali kalimatnya sampai ke yang punchline ngeker ini gitu. Jadi keburu ketebak. Iya, Harusnya bisa di trimming sih. Gitu. Atau enggak bisa ngebales punchline-nya pakai banyak gitu Betul. ya. Jadi setelah ngeker ada lagi, Ya, ada di lagi. tag gitu ada punchline tambahan lagi. Selain ngeker, saya sebenarnya bajak laut gitu. Iya, atau bisa punchline act out gitu. Kayak gimana terus dia act out gimana kayak gitu. Sayang sekali nih si Rizky nih padahal awalnya menarik tapi ujungnya mendorong. Iya. Iya, menarik mendorong. Awalnya menarik, ujungnya mendorong. Ah ini itu tadi ya beatnya Bang David yang kelewat tadi itu. Kelewat. Oh itu. Emang itu yang kelewat tadi ya? Enggak, bukan itu. Tadi ada Apip bilang dia bisa jadi Jack Sparrow katanya. Oh, jadi itu namanya Jack Sparrow, Pip. Kalau yang bajak laut itu Jack Sparrow. Lagi kemana itu? Separohnya lagi kemana? Sparrow lagi gabus. Jauh Sparrow. Baru tahu aku namanya. Oh, pantas jadi bajak laut karena namanya Jack Sparrow. Mas Bari ada yang mau disampaikan sama Rizky? Kalau gue sedikit ini ya kayak sebenarnya kelebihan dari materi yang direkam adalah kita tuh bisa memfilter. Kita bisa punya banyak kesempatan Nonton lagi. Wah kayaknya ini kurang. Kurang. Iya, Bener. tuh. Ini kurang mas gue tek. Sementara yang tadi itu dibiarkan, agak sayang karena ini adalah salah satu kelebihan yang tidak bisa lo lakukan ketika lo stand up langsung di panggung. Ketika melihat videonya tadi, jadi kayak nonton orang live tapi bingung, ya kan? Ada jedanya berasa gitu maksud gua. Ya kalau memang mepet banget, sebenarnya kan nggak seberapa lama ngetek video itu. Kalau hanya 3 menit bisa lah. Bisa lah, maksudnya makanya tadi seberapa mepet memang untuk proses uploadnya. atau Kan bukan apa. berarti begitu dia take 3 menit, habis waktunya harus. Kan Kan enggak. maksudnya kan itu kan dia ngerekam dari handphone, Bisa di-review take dulu. ulang, nggak yang kayak. Jadi gimana produser udah oke? Editing lagi, nanya lagi sama orang programmer, nggak selama itu. Iya, Ya kan? betul. Bisa langsung di take ulang sebenarnya. Hanya sayangnya kalau gua ngerasanya di itu. Makanya mungkin besok-besok agar lebih bisa maksimal ya coba Rizky Dajjal mulai cari editor, Nggak kameramen, baru Mau bikin YouTube nih. Kirim doang. biar cepet. Tapi menurutku keganggu nggak kita, misalnya kita bikin materi, kita udah rekam nih, moodnya udah seperti ini, ngerasa nggak enak kita ulang lagi, biasanya moodnya berubah sih, menurutku. Sampai kayak ini kayaknya udah nggak lucu lagi nih. Lo nggak tahu apa-apa lo soal lomba digital. Popon, karena Makin maksudnya makin ngulang, makin apa Makin ngebantu Kenapa
masuk ya. Kenapa bilang aku nggak tahu apa-apa Lu digital? kan nggak sering ikut lomba, gua kan sering ikut lomba digital, bikin video. Popor kan juara digital ya. Dia Iya, aku dibilang Oki nggak tahu apa-apa tentang lomba digital. Karena ngapain ikut lomba lah kalau bisa kerja yang lain. Iya, itu. Emang nggak bisa bukan masalah menang, gue cuma ngasih tahu soal Betul. itu bisa lebih mateng, lebih Ternyata apa, kalau lebih ini. itu nggak ngurangin mood kita. Kalau bahkan bisa Malah menjadi apal. bisa dimainin Ki, maksudnya oh ini kurang Bahkan mungkin. nemu lagi Iya, karena- tambahan. Iya benar. Iya. Ada tambahan lagi. Iya sih, Dan memang. kan apa salahnya sih kita punya 3 video, tag 3 video, terus nanti sebelum kirim kita pilih yang terbaik. Kita compare dulu ya. Mana-mana. Mana-mana ya sih. Berarti kecurigaan gue satu, memorinya penuh. Dia. Oh bener. Udah susah kirim akhirnya. Enggak. Gue spin dulu. Nggak diapa-apain, cuma diginin aja. Dijurus. Tarik dulu. Besok-besok kalau curiga nyiapin punchline lah. Jangan asal curiga doang. Ya kan tadi dia curiganya gue. Iya. Ya udah kalau gitu kita bakal tahu nanti siapa yang lolos antara Ardi atau Rizky, tapi setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Bola League Season 2. Rap. Kita sudah memasuki pertandingan yang kedua di 8 besar bagian kanan. Bagian kanan. Nah, Ada ini penampilan siapa kali ini? Ada Akbar Daru dari Makassar Melawan? dan Bung Dirman dari Jakarta. Kita lihat Lu manggil bapak lu Bung sekarang. Orang sopan Manggil bapak Bung. Iya, enggak bukan Bung lah. Dek. kok makin nggak sopan sih? Makin kurang ajar. Kok masuk rumah ini? Assalamualaikum, Bung. Pinjam tangan gue. Pulang kerja gue. Bapak kok kayak lebih kayak pahlawan sih dipanggil Bung. Malu kayak sekretariat aktivis manggil Bung. Iya benar-benar. Ya Sapaan. Allah. Sapaan Ini akrab. komentator bola. Oh, ya. Bung Wesley Utagalu. Ini Bung Dirman. Bung Dirman. Dia Bung Dirman ini angkatan siapa sih? Angkatan. Dia pantaran Pele. Waduh. Pantaran Pele mah Enggak, dia umurnya 64. Umur 64. 64. Kan itu secara umur masih 64. Udah berapa kali ngeliput Piala Dunia? Ngeliput Piala Dunia? Ngeliput Piala Dunia belum. Ngeliput Euro juga belum. Jadi ngeliput apa? Yang udah makan liliput. Liliput apa sih? Aduh. Orang-orang Orang kecil. kecil. Ya Allah, kurcaci itu. Astaga, maksudnya kan punchline-nya kan harusnya ngeliput juga. Iya. Jadi makan lilit. kalau Iya. gantangan. Iya. Katanya Pip. Kalau bikin materi tuh gitu Pip. Nih gua ajarin nih ya. Ngeliput kita yang fashion week. Dia nggak pernah ngeliput Piala Dunia. Dia ngeliput apa? Dia ngeliput Citayam Fashion Week. Bisa. Dia makan liliput. Aku pun nanya liliput kan liliput. Kurcaci itu. Ya Allah ya Tuhan. Pantes jam goreng nggak diajak. Allah. Bang, belum boleh dikasih tahu, Bang. Bang. Oh iya. Enggak itu malu tadi udah tahu. Nggak mungkin tahu, Pip. Mana ada orang-orang yang tahu kalau kau nggak ada di grup itu. Ditebelin lah. Tapi itu kan bukan karena apa-apa, karena nggak kuat dingin. Oh, alasannya itu. Oh iya. Iya, nggak kuat dingin. Sama nggak bisa naik bus. Sama nggak bisa naik bus Jawa, Pip. Bus. Oh, dia Busnya gue bis mania. Oh, Pip bis mania. Iya.
belum rezeki udah. Belum masa 3 tahun ya, Pep? Hah? Masa 3 tahun? Paling gempang. Astagfirullahaladzim. Ya udah lu yang mancing sama ini. Gua keluar-keluar Lu aja. semarah itu, Bib. Malam nih gempa ya, Pep. Gara-gara itu ya ada sinetron Kampung Jakarta nggak ada orang Betawinya gitu. Kemarin gitu kan lu nge-tweet ya. Abang None nggak ada yang Betawi, Abang None. Emang nggak ada ya orang? Ada. Ayo. Ini Ngomong ya. Dia Kalau dinaikin viral nih kan. naikin biar rame, Jetman. Iya. Pengen berviral. Gua mah dulu Semua salah. Sabar, Pip, sabar, Apip yang sabar. Lebih ya kalau dibandingkan Obi, Apip sama Obi, ya lebih Betawi Obi. iya loh. Obi. Betawi, Obi, belakangnya I. Obi dapat peran di sinetron Betawi. Namanya Sueb. Padahal ada Apip. Apip orang Betawi. Orang lu manjang. Orang lu manjang. Nah, ini udah nggak siap nih. Ini headliner kan? Udah nggak siap. Headliner. Penonton udah pada Ini siap. udah nggak sabar nih. Lu kegabung tuh, udah nggak sabar ya. Udah siap. Ini udah nggak siap. Tapi masih mending daripada dia ngomong siap sabar. Tapi lu asal lu tahu ya, ini gue bahas aja sekarang nih ya. Apa kan? tuh, Bang? Si Apip ini begitu, typo tuh bukan cuma secara langsung. Di grup WhatsApp kalau ngetik juga begitu dia. Gue buktiin nih. Gue buktiin kata-kata ini nih. Emang Di gitu, grup Pip. WhatsApp nih. Kan makanya dia punya komunikasi. Orang komunikasinya buruk. Kocak banget ini kalau di grup saya gue baca nih ini bilang Diki lucu banget pas nggak bisa masuk mall Puri gara-gara belum booster. Gara-gara belum booster. Antara nggak booster Iya atau belum booster. Coba yang mana tuh yang mau lu pilih? Antara Harusnya enggak apa itu? Puri gara-gara belum booster. Malah bahagia DYY dik hahaha. Apa coba apa nih itu nih kalau mau capture ntar diambil nih di Lagi ngantuk. Emang jam berapa itu kalau apaan nonton? jam berapa itu? Pagi. Itu lagi ngantuk. Lagi ngantuk. Ini kan lagi ngantuk. Ngantuk juga. Hah? Apip kerja ngantuk? Enggak dong. lucu banget. Kecuali kerjanya pagi. Betul. Apip kalau kerja pagi, keren. Make up-nya banyak. Itu lagi lo Ki. Merah-merah pipinya. Banyak blush on. Tuh nih, ngomong nggak bisa harusnya nggak bisa bang, nggak busa bang. Emang gua mau pasang aja. Nggak busa bang. Busa nggak nih? Nggak busa bang. Reflek ya nggak jadi dah. Gua pasang Ya Allah. Apip suka typo rupanya. Pantas ya, udahlah ya. Jadi kita sekarang tahu kalau Apip belibet-belibet segala macam. Iya. Ternyata memang sering kayak begitu. Bakat, Bu. Bakat, Gua tapi bukan. Kalau siapa sih penyanyi yang cewek? Yang belibet Isyana belibet cantik. Kita terima jadi lucu. Apip belibet jadi goblok. Ya Allah, Apip. Terima kasih Apip sudah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Langsung saja kita lihat di situ. peserta selanjutnya babak 8 besar dari bagan sebelah kiri. Penampilan dari Makassar yaitu Akbar Daru. Assalamualaikum, saya Akbar Daru dan saya adalah anak dari seorang mantan napi. Olahraga masa kecil yang saya suka itu adalah lari. Bahkan saya diajari langsung oleh bapakku. Saya lihat sendiri saat bapakku lari dari kejaran tim bandit Polres Makassar. Saat kecil temanku itu lebih pilih olahraga, tapi saya tidak suka. Saya lebih suka main borgol-borgolan. Tapi saya tidak pernah diajak lagi. Setelah saya main, saya bawa borgol betulan. Sama tangan bapakku, sama tangan penjaga sipir yang jaga bapakku. Buat temanku, olahraganya dulu itu buat jaga fisik. Tapi saya tidak peduli fisik bang, karena yang sering diserang di saya itu adalah psikisku. Bahkan temanku kalau mau ajak kak main, bahasanya begini, Akbar, ayo kita main polisi sama penjahat.
Saya jadi polisi, kau jadi bapakmu. Ya Allah, sikis saya kena bang. Dan lawanku di 8 besar kali ini adalah Bung Dirman. Buat yang belum tahu, Bung Dirman ini adalah bapaknya Bang Apip. Awalnya saya takut lawan Bung Dirman karena umurnya sama umur bapakku itu sama. Tapi cuma umur yang sama, mental beda. Karena Bung Dirman ini takut sama istrinya. Maksudku, kenapa kau takut sama istrimu begitu? Emangnya istrimu mantan napi? Saya tidak ada keresahan tentang Bung Dirman. Saya lebih jengkel sama Bang Apip. Bang Apip ini maruk, serakah, ya Allah, serius. Dia eksploitasi semua anggota keluarganya. Bapaknya dia suruh stand up, mamanya dia suruh stand up, bahkan mantannya dia suruh stand up. Dan semua sama, tidak ada yang lucu. Serakah begitu. Bang Apip ini kalau jadi menteri di negara Konoha, dia ini menterinya kayak menteri Luhut. Ada di mana-mana. Maksud saya Luhut Permatasari. Dan saya tetap respect sama Bung Dirman. Tapi saya kasihan begitu ya. Lihat komentar netizen tentang Bung Dirman. Katanya Bung Dirman itu tidak pantas lolos. Ada lagi yang komen Bung Dirman tidak lucu. Ada lagi yang komen bebasin saya. Itu bapakku. Komentar netizen jahat-jahat, bilang Bung Dirman nggak pantas lolos lewat orang dalam, bilang Bung Dirman nggak lucu. Ya Allah, jahat sekali. Buat netizen saya kasih tahu, semua yang kalian bilang itu saya setuju. Saya Akbar Darul, anak dari seorang mantan napi. Waspadalah, waspadalah. Akbar Darul, luar biasa. Match seru nih. Apip udah yakin match seru nih. Apip meyakinkan diri Bung Dirman seru juga. Gua ketika tahu lawannya habis itu Akbar, geter juga. Berat. Ini favoritku juga sebenarnya. Apip langsung match seru nih, match seru. Ngebakar kita di sini supaya yakin Bung Dirman seru. Tapi iya ya, maksudnya benar juga ya kata si Akbar Darul ini, semuanya dieksploitasi ya. Makanya. Oke, kita langsung saja komentar dari Mas Bari. Gimana Mas Bari? Enggak, gue pengen nanya dulu. Season depan burung lu yang ikutan. Kayaknya udah semua anggota Itu keluarga. burungnya makanya mati, kemarin bunuh diri. Udah tahu. Bunuh diri. Kalau burung kan jalurnya lain. Jalur lomba buat hasil dulu. Gue pikir kesini juga ntar. Susah di anak olahraga. Kalau gue yang ngerasa Akbar Darul ini bagus banget ngegali materinya, walaupun kalau gue ngerasa minusnya sedikit sih, tapi ini di delivery. Dia tuh kayak nunjukin ini tuh punchline. Kan lu perhatiin kan, setup, nadanya ketika dia punchline selalu begitu. Iya. Api iya benar. Jadi berasa gitu, oh ini punchline kayak gitu. Itu kenapa kalau punchline kayak gitu? Kalau main Ini Pip denger. Kan gue yang bikin. Iya, makanya dengar itu kalau punchline kayak gitu kenapa emang? lama-lama ketebak. Ketebak bahwa oh, ini punchline nih, ini punchline nih gitu. Jadi kita, penonton tuh udah di Ngebaca, apa sih, kan penonton kan lama-lama udah dikasih ngebaca kan. teaser trailer ya. Iya. Ini menuju punchline. Karena nadanya pasti mendekati punchline berubah seperti itu terus kalau gua ngerasanya. Nggak, mungkin khawatirnya ketika itu nggak kena jadi kayak punchline yang nggak kena jadi kayak oh nggak punchline tapi nggak kena. Iya, Kan jadi ada ngeh. gitunya. Ya. Kalau secara materi oke sih, gue suka banget. Secara ketawa juga kenceng. Tapi dari tema kan olahraga masa kecil. Iya, temanya olahraga masa kecil. Berasa ya, Berasa. berasa agak seperti tempelan sih. Berasa agak seperti tempelan. Karena dia hanya sekitar, kalau nggak salah aku dengar tadi, dia hanya Depan aja, ngebahas di awalnya depan waktu aja. dia Pas lari. Dirman udah nggak ada. Nggak ada, iya. Ngerasa tempelan. Nah, kalau masalah tema nanti mungkin bisa didiskusikan nih. Ya. Secara penilaian kira-kira kita akan gimana nih? Iya, penilaiannya. benar. Kita harus lihat lawannya juga sih. Iya. Cara apa temanya juga. Siapa tahu nanti Bung Dirman kan temanya beda lagi. Sendiri, inisiatif bikin tema sendiri. Itu kan penilaian juga tuh. Atau Bung Dirmannya berubah jadi anak kecil. Kenapa?
kan olahraga masa kecil. Saya kan ada stand-up, Pin. Jadi kan lahirnya tua dulu. Pelan-pelan jelasin. Pelan-pelan. Napas dulu nggak apa-apa, minum dulu nggak apa-apa. Maksudnya Bung Dirman tuh minum pil yang di Detektif Conan ya. Dia lahirnya kan tua dulu, makin kecil. Benjamin Button. Ya, Benjamin Button iya bener. Tapi kalau gue yakin secara teknis dan apa sih oke di luar soal tema tadi. Tapi mungkin dia ada kayak misalkan kan kayak makin 8 besar semifinal. Kayaknya kalau ngerosting tuh makin jadi gitu, Iya, main meta iya. makin jadi dia kayak gitu juga kan berarti kan. Ya tapi kan mungkin bisa roasting tapi ada sangkutannya sama tema mungkin bisa. Bisa aja. Mungkin ya. Kalau dari Bang David sendiri gimana Bang David? Dari popon dulu nih kacang gue masih di. Hah? Bang David masih makan kacang. Panas Kalau aja. Keluarin dulu lontongnya. Duren. Kalau untuk emang temen mungkin. Ya udah selesai. Udah selesai Bang David. Udah gue yang makan. Silakan Bang David. Jadi gue nggak tahu ya kan gue baru pertama kali ngeliat Lihat si Akbar ini. Gue tuh sangat terganggu sebagai penonton, gue sangat terganggu sama komika yang stand up. Itu kata sapaannya tuh rancu gitu. Di depan pakai saya, di belakang pakai ku. Iya kan? Bapakku, sementara di depan dia saya. Dia rancu gitu. Lu mau pakai saya apa aku? Salah satu gitu Salah ya. satu aja, nggak apa-apa. Mungkin kalau emang sehari-hari dia pakai aku, pakai aja aku. Dari awal. Dari awal aja pakai aku, karena ada orang yang ketika dipaksakan ngomong sapaan yang bukan sehari-harinya dia, tapi untuk mempercantik, mempersopan atau apalah gitu, jadi nggak masuk. Terlihat sekali ada paksaan di situ. Apalagi tadi ya dari saya ke ku ini banget kan, kelihatan banget jomplang kan. Kalau sih sangat terganggu dengan itu. Yang kedua, tadi dia ada beberapa punchline oke banget emang nih. Iya. Dia dari awal audisi emang udah kenceng-kenceng dia. Iya, tebel banget keresahannya, emosinya tebel banget. Terus ada, ada beberapa punchline yang menurut gua bisa dikulik lebih dari itu. Misal? Kayak takut istri. Pas ngerosting Bung Dirman. Bung Dirman takut istri, ngapain takut? Kecuali istri lu Mantan napi. Sebenarnya ini bisa aja, tapi mungkin ada cara lain kayak misalkan ngapain takut? Bung Dirman takut istri bapakku, jangankan istri hukum aja dilawan. Misalkan kayak gitu. Benar, Jadi ada benar. cari alternatif punchline Punchline lain, lain. baru di situ. biar nggak di situ-situ aja. Kalau ini kan tadi udah diperes terus nih mantan napi. Iya. Itu sampai di roasting aja punchline-nya mantan napi. Mantan napi, benar. Sementara keresahan dia udah dari awal tentang mantan napi. Jadi ya kayak main situ-situ aja gitu. Kenapa nggak kulit Cari yang lain. punchline yang lain. Cari diksi yang lain mungkin. Cari diksi Ya, yang benar, lain. benar, Gitu benar, sih Atau emang problemnya. nguatin persona kali dia kan. Persona mantan napi dari kemarin emang kena tuh. Dar. Iya, tapi kalau dieksploitasi terus-menerus nanti orang jadi bosen. Bosen. Kitanya jadi bosen, dianya jadi habis. Berlebihan juga kan? Iya. Jadinya jatuhnya. Dan jadi gampang ketebak nantinya kalau terus-terusan begitu. Overuse bahasa Jackson. Overuse ya. Terlalu sering Overuse. digunain. Betul. Terus catatan gue yang terakhir adalah soal closingnya. Gue nggak tahu itu emang selalu tagline-nya closingnya seperti itu. Nah, aku juga nggak tahu. Aku juga baru ngeliat orang ini yang ternyata Baru kayaknya. ternyata memang selalu seperti itu closingnya. Oh iya. Tagline. Oh iya, saya ini Waspadalah. Nah itu ini bahaya nih untuk Akbar ya, ini catatan ini bahaya closing seperti ini ketika materi closingnya tidak terlalu pecah. Iya. Materi closingnya pecah pun itu akan terganggu karena kita kan sama-sama tahu dari awal belajar stand up tuh tutuplah saat pecah, ya kan? Begitu udah pecah di punchline terakhir udah Ngapain ditambah lagi dengan sekian dari saya waspada, David iya, Rubianto, iya. sekian dari saya siapapun namanya gitu. Dibanding kasih tagline lagi jadi apalagi tagline-nya lumayan panjang. Iya, Jadi dari udah peak jadi drop lagi. Jadi ini sesuatu yang perlu tidak perlu sih. Ya. Kecuali di awal kali ya, di Harus awal tuh. dipertimbangkan ya, kalau di awal oke lah untuk ngebuka. Tapi untuk di terakhir ini sangat beresiko sekali. Beresiko benar. Itu aja catatan dari. Terima kasih Bang David. Langsung saja komentar dari Mas Popon. Kerak. Iya, kalau ini malah bagusnya yang di awalnya nih. Dia yang baru kali ini videonya dia pertegas jelas-jelas kayak saya ini anak mantan seorang napi. Sebelum-sebelumnya nggak ada? Kayak langsung main. napi. di tengah-tengah ada makanya. nggak pakai pengenalan. Itu bagus buat orang-orang yang kayak Yang Bang baru, David oh tadi. iya, lagi. untung tuh dia Iya. tahu. Oh, selama ini dia nggak ada Kemarin tuh awal itu. kadang-kadang di awal tuh nggak terlalu jelas ngejelasin. Ini jelas nih kayak saya adalah seorang anak mantan napi. Karena itu Kalau kan kemarin memang langsung perlu. materi, langsung kayak materi. Bapak saya ini mantan napi gitu kayak yang nggak ada tagline penjelasan Iya, itu di belum awal. dikasih gitu. tahu di awal.
Jadi Memang orang perlu, follow kan? up-nya kan susah jadinya kalau udah langsung masuk materi kan udah langsung nyerna setup, nyerna tambahan info dia anaknya mantan napi. Kalau ini kan yang tadi kan cuma info aja di awal Iya. gitu, nggak belum masuk setup gitu. Tapi udah bagus banget materinya sih. Infonya tadi menjelaskan sekali sepanjang materinya. Iya. Kalau seandainya dia nggak bilang seperti itu, mungkin Bang David juga nggak ngeh. Kalau dia mantan. Dan itu sebenarnya untuk semua komik juga itu dibutuhkan hal seperti itu. Oh, iya, betul. Itu dibutuhkan. Walaupun kau nggak perlu memperkenalkan, halo nama saya ini. Kau bisa langsung saja, saya anak mantan napi gitu. Itu sudah menjelaskan awalmu siapa. Betul. Jadi kau ngebungkusnya lebih enak seperti Apalagi itu. Bahkan dia untuk ngebungkus yang itu main. juga begitu ngomong buat yang belum tahu Bung Dirman ini bapaknya Apip. Betul, kan itu dikasih tahu bagus, lagi tuh, itu Mel. bagus. Karena info-info gitu, bagus. soalnya gini kayak yang di minggu lalu ada dia ngebahas penampilan peserta setelahnya, tapi yang juri-juri nggak tahu nih apa nih. Oh, si Douglas bahas bahas soal dia kan lawan si Rizky Dajjal, dia ngomongin soal kondisi Rizky Dajjal, sedangkan kondisi juri nggak tahu. Benar. Rizky Dajjal itu kayak siapa? gimana. Iya, nggak ada info. Karena Rizky Dajjal ini belum main. Iya. Bang turun Dajjal kan soalnya belum kiamat. Bukan Dajjal itu. Yang barusan lumayan. Aku nggak kenapa. Langsung dinilai sama David. Barusan lumayan nih. Dinilai sama Bang David. Nggak apa-apa. Santai aja. Iya, Sama tapi Betawi mah nggak itu apa-apa. memang masalahnya kurangnya di itu doang sih temanya. Mudah-mudahan. Iya. kayak gitu. Kalau gitu Kita lihat nih. kita lihat pesaingnya. Nah, kayaknya sih kan siap banget, tema banget katanya. Tema Bahkan banget. nggak kenalin nama. Nama saya olahraga. Nama saya olahraga masa kecil. Panggilan saya berenang. Kalau kita langsung saja kita lihat penampilan dari Bung Derman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Dirman, pakar olahraga. Lawan saya kali ini Akbar, anak mantan napi. Keren. Akbar itu artinya besar. Namanya doang yang besar, panselnya mah kecil. Tapi ada satu hal yang besar dalam diri Akbar, yaitu masalah keluarga lu. Kemarin saya lihat Akbar stand up bawa kir, mau mecahin kepala musuh, mecahin kepala Yuri. Bro, stand up tuh biar sukses, ikutin karir para senior. Lu stand up mecahin kepala orang, itu mah karir bapak lu. Kriminal, penghuni rutan. Olahraga masa kecil saya badminton. Nggak enaknya main badminton di kampung tuh kalau kalah angin. Kalau saya smash jepret, koknya balik lagi. Pernah saya smash kenceng, jepret, koknya balik lagi. Smash jepret, balik lagi. Smash terakhir lucu ini. Saya smash jepret yang balik Mio, Eddie King, Jupiter. Absurd kan? Olahraga bela diri udah saya kuasai semua jurus-jurus, tapi itu nggak kepake sekarang. Ilmu bela diri nggak kepake, apalagi di lomba ini. Yang dipakai ilmu public speaking. Buat apa jadi jawara kalau artikulasinya berantakan? Buat apa hafal jurus-jurus kalau pas punchline ngeblank? Dari dulu sampai sekarang saya udah kuasai semua jurus-jurus, tapi ada satu jurus yang belum saya kuasai, yaitu jurus penangkal kemiskinan. Gimana gurunya? Gimana? Kalau saya ketemu sama gurunya, saya comot bawa pulang ke rumah. Saya kasihin popon. Pon, ini pon, buat lu pon, biar lu kaya. Berhentilah kau jadi orang miskin, pon. Oke, saya Bung Dirman. Terima kasih. Oke. Sama dengan
Mas Akbar jauh kali temanya. Malah ngasih jurus anti kemiskinan sama popon, ya Allah. Tapi gue baru ngeliat itu gue tua kayak gitu. Apip tuh banyak kayak gitu. Bener. Aduh, kagak jauh emang. Ya Allah. Lucu sih, tapi nggak tahu penilaian juri. Kita menilai secara objektif. Kalau aku lucu, secara penampilan menghibur, menghibur sekali. Di luar dia itu Bapak Apip, aku nggak peduli ya mau itu Bapak Apip atau siapa. Tapi menurutku Bung Dirman tadi menghibur sekali. Nggak tahu penilaian juri gimana? Langsung saja dari Popon Kerok yang udah dapat nasihat dari Bung Dirman, gimana penampilan Bung Dirman? Gue dari kemarin udah susah banget gitu nilainya Bung Dirman. Gue gimana caranya biar fair gitu, Gi. Orang dia baru ngomong aja gue udah gigi. Semua orang udah gigi. Kagak berhenti gigi. Tahu. Mungkin personanya memang sudah kuat ya. Terlepas kita melihat ya persona kan, kita lihat memang kelakuan Apipnya gimana. Persona anaknya. Kok bisa sih persona anaknya ini tidak, memang itu buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu seperti itu memang. Tapi ini kayaknya buah naik tidak jauh dari pohonnya. Ini persona anaknya naik ke bawah. Bukan turun. Apip Jatuh naik lagi. itulah Apip satu-satunya anak yang membimbing orang tua. Kebalik, dia tuh kan di TV BO. BO ini OB. Orang tua dibimbing. Ya, ini Apip lagi pusing nih. Ke depan nggak tahu orang tuanya mau jadi apa. Mau disekolahkan di mana? Aduh, jadi apa orang tua gua ntar? Pertama SD dulu di PGRI. Gak bagus Apip tuh jadi stand up, Bang. Kalau Apip tentara masa orang tuanya ikut perang. Diajak perang. Apip jadi tentara, Bung Dirman tiap hari upacara. Apel tiap hari Bung Dirman. Iya, gue susah banget. Maksud gue udah mana ada teknik baru. Teknik apa? Oh, teknik baru. Zoom in, zoom out. Saban pansen. Itu makanya di gua penilaian yang lain gua tambahin sendiri teknik kamera. Gua tambahin teknik kamera 100. Teknik kamera. Bener-bener Gokil banget. sepanjang show. Jadi gue bingung part-part di mana ketawa gara-gara punchline itu susah. Karena sepanjang show lu dari tadi gue tuh diisi dengan aura kikik-kikik dari semua ini. Ini benar-benar ini kalau bicara fair ya, kalau bicara fair di sebuah penampilan, ini bukan karena Bung Dirman bapaknya Apip, tapi aku kan nggak pernah nonton dari 16 besar, aku nggak pernah nonton sampai sekarang. Aku nonton kan audisi aja. Begitu aku nonton babak 18 besar ini, 8 besar ini, Bung Dirmannya menghibur kali ya, menghibur aja. Iya, menghibur. Kayak dulu sebelumnya Rika dengan tonet kayak begitu kan. Tapi ini balik lagi, ini kompetisi stand up. Kita cari lucunya, tekniknya, apa segala macam, tema segala macam harus fair. Tapi ya kita serahkan semuanya ke juri-juri 3 ini. Kita langsung aja penilaian dari Mas Bari. Kalau gua ngerasa, ini fair aja ya. Materi itu sebenarnya tipis. Materi tipis. Tapi kebantu sama pembawaannya. Menurut gue itu. Remin juga ngomong gitu. Menurut gue itu materinya sebenarnya tipis aja gitu. Maksudnya ya seada-adanya. Mas Avansen dari Smash tahu-tahu yang balik Mio. Gitu loh maksud gue. Gue ngerti itu main motor, main dualisme makna. Tapi karena cara bawainnya dan ditambah Mio, RX, ada gitunya jadi kayak Terus dijelasin lagi. Memang absurd kan. Diaminkan gitu, diaminkan. Ya Allah. Dan kameramennya tuh tahu kayaknya titik lucunya kan di kumis. Ini sampai ke kumis. Kameramen tuh pasti tahu. Kameramen yang ngedikte. Ya gitu nah. Tapi kalau mau dibilang fair, LPM yang ketawa karena penampilannya sama materinya ya memang harus dihitung, diambil rata-ratanya tuh. Benar. Karena ada yang kita ketawa sama penampilannya doang, ada yang kita ketawa bener sama materinya. Sama materi, iya. Ada beberapa materi yang menurut gua lucu sih, yang soal dia ngerosting si Akbar. Itu oke tuh. Iya. Masih ada okenya. Delivery ya biasa aja ya, tipikal bapak-bapak disuruh ngapal. Biasa ya bapak-bapak disuruh ngapal. Jadi ya delivery standar aja, materi standar aja, memang
auranya sih kayaknya. Bikin itu Auranya Funny. Kalau aku apa aura bapak-bapak yang biasa bercanda gitu. Kayaknya ya kalau gue ngerasanya gitu. Di pos ronda pulang paling malam. Betul. Itu aura-aura dari bapak-bapak keluarga bahagia itu. Menye itu malah menye Pon. Kalau dari gue gitu Ki. Iya. Itu video itu diambil sebelum burungnya mati. Bener kan? Habis juara. Coba kalau tag-nya pas mati. Bener. Nggak mau tag dia. Pak enggak lemes. Pak bikinlah Pak videonya kau aja. Sama aja kau pakein kumis di dinding itu. Kalau nggak mama aja suruh tuh bilang perwakilan. Kalau Bang Lapid sendiri ngelihatnya gimana Bang Lapid? Aduh, ini emang bener sesuai prediksi Apep ini. Bukan gua mengada-ngada ya, emang ini pertandingan seru banget gitu. Betul. Ya tapi ada beberapa catatan. Kayaknya nanti kita perlu ngukur durasi sih, karena ini berkaitan dengan ketatnya match hari ini. Iya, Iya, ketika matchnya ketat pasti ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita cari plus minusnya. Gitu. Ya, betul. Karena kan memungkinkan sekali untuk nilainya sama gitu. Tapi kalau secara pacing gimana? Kan berbeda nih. Akbar tadi yang cepat papu dibanding Bung Dirman yang wow. Nah itu. Beda gaya tuh. Iya. Jadi berkaitan dengan itu, gue punya catatan bahwasanya kalau komika dengan pacing lambat itu harus emang dibayar dengan punchline yang gede banget, bener. ledakan tawanya. Gede banget. Ya kalau kita ngomongin level 1 2 3 mungkin punchline-nya level 1 gitu ya. Yang kita turun ya dari 3 ke 1 ya. Ke 1. Itu patah banget gitu yang bikin LPM-nya tuh lumayan lama, lumayan gede jadinya. Lumayan gede dan kadang udah lompat materi lain kita masih kepikiran sama punchline yang di level sebelumnya. Sering banget kan kayak gitu kan. Nah, itu Dirman emang sebaya kita kok. Memang Dirman sebaya kita, dia yang bapak memang. Pak Apip gimana Dirman? Dia canggung banget Dirman. Si paling Dirman kecil. Si Dirman ini Kalian netong. punya itu, si Dirman ini punya itu. Si Dirman ini punya itu. Punya kemampuan untuk ngasih punchline yang kita masih kepikiran dengan punchline. Betul. Iya. Sama mungkin yang bisa dipelajari dari penampilan Dirman ini yang namanya roasting itu kita harus pandai nempatinnya. Iya. Dalam satu set misalkan 3 menit kita mau taruh di mana bagian roastingnya. Betul. Kayak tadi si Akbar kan naruhnya di terakhir. Ya kan? Dia materi dulu baru masuk ke roasting. Sementara yang dilakukan Dirman adalah di awal dulu. Di awal dulu supaya mungkin salah satu tujuannya untuk secepat mungkin dapat ketawa, ice breaking juga sampai berpikir kita menunggu mana nih materinya gitu. Tapi kita menikmati juga kedua roasting mau ditaruh terakhir mau ditaruh belakang ini. Tapi menurutku ada PR-nya juga ketika kita ngerosting di awal. Begitu kita ngerosting di awal terus nggak kena, itu beresiko. Ada resikonya. Karena kalau misalnya kita pakai materi duluan, kena, terus roastingnya nggak kena, itu masih paling aman, maksudnya closingnya aja yang harus kita cari, ya kan? Tapi kalau udah nggak kena roasting di awal, ini ke belakangnya jadi nggak enak. Begitu. Tapi untungnya kena. Untungnya ini Bung Dirman dengan sangat baik membawa roastingan di awal itu. Iya. Cuma catatannya emang tadi materi yang soal motor itu perlu agak mikir gitu guanya. Betul. Sama Bang. Di satu sisi setupnya juga terlalu panjang karena ngomongin storytelling kan itu smash berapa kali dia ngucap 3 kali smash baliknya mulu RX King sama satu lagi apa Bib? Jupiter absurd memang kan. Aduh tapi gimana ya inilah kadang kompetisi stand up ini suka ya inilah resiko juri ya kadang menentukan hal ini ya memang harus banyak poin yang dipertimbangkan. Sisi menghibur nggak bisa kita lepasi. Betul. Tetap jadi penilaian. Itu kan nilai plus dari si performer. Kalau dia memang ternyata orangnya menyenangkan ya itu nilai plus. Karena kan ya namanya kompetisi stand up yang kita cari adalah lucu dan cara dia menghibur kita. Materinya biasa aja, kalau kita bisa terhibur terus ketawa lepas ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya sama dengan bola lah, ya kan. Ya, Banyak benar. faktor-faktor yang
ya kadang kita nggak bisa sepakat sama hal itu gitu. Tapi ya pada akhirnya mungkin ada pertandingan yang timnya kebobolan gara-gara offside. Timnya marah. Tapi di lain sisi kan tim lawan malah seneng gara-gara offside itu kan kayak begitu tuh jadi dua hal Ada yang sisi non teknis. iya ada non teknisnya seperti itu. Kita lihat aja nanti gimana penilaian dari para juri. Tapi Apip sendiri gimana ngelihat penampilan dari Bung Dirman? Senang nggak? Ya gue cukup senang karena tuh tag-nya ada 20 kali ya. 3 menit dari ganti-ganti materinya. Benar yang dibilang Popon juga, kalau digital nih mungkin buat teman-teman kalau masih banyak lomba-lomba digital, semakin banyak di tag tuh emang feel-nya semakin dapet. Terus dia semakin ingat ya, semakin hafal ya. Ingat. Nah, itu rapihnya itu jam 3 pagi. Start jam 3 pagi. Startnya Jam 3 pagi. Ada hari sebelumnya ya. Gua kan juga ini kalau gue jujur ya, Akbar tuh salah satu peserta favorit gue juga dari awal seleksi, dari awal ini gue udah bilang nih kenceng nih LPM nih, ketemunya Bung Dirman, wah geter gimana nih cara ngakalin biar ngadepin speed yang kenceng gitu kan. Oh udahlah main santai aja tetap, tapi gue akan janjiin Pak ini gue nggak tahu kayak gimana tapi ini menghibur buat penonton. Gue bilang ini juri seneng, penonton seneng dengan materi. Kok bisa kayak gitu? Emang Apip yang bikinin materi? Kita lagi ngomongin penjelasan pelatih tuh belum. Emang Apip yang bikinin materi ya? Apip yang bikinin materi? Dia kayak konbut. Lu lagi wawancara pawangnya nih. Lagi wawancara pawangnya. Tapi yang menarik nih gue boleh satu cerita ya Jer. Apa? Kan emang yang rekam. Jer siapa? Jer siapa? Jiki Bar. Janganlah Jerry terus. Janganlah Jerry Sama episode lebih banyak. Ini konsisten. Ini Bari loh. Rambut gue tebel loh, Pip. Pengen ngomong. Jangan apa-apa Jerry. Bang Valen denger sakit hati. Sakit hati lah pasti. Gara-gara lu gituin dari kedengeran sakit hati. Parah sih. Ya udah. Apa? Oh ini, gua kan ngerekamin tuh sampai jam 3. Kadang dia kan emang susah tuh ngapalin setlistnya. Dia ngeliat mulut gua abis ini apa itu. Kan gitu ya. Gua nggak ngeh ada beberapa momen mulut gua ketutupan sama kamera. Dia nyariin. Tapi ya nggak apa-apa kita lihat penilaiannya nanti. Apip juga bahagia ngelihat Bung Dirman tadi perform senang, tapi alangkah baiknya kalau kebahagiaan Papa Apip ini dibarengin dengan Apip mengikuti kemauan orang tua gitu. Aduh. Emang nggak sedih ya ngelihat? Setelah yang satu ya. Sedih. Orang tua aja mau ngikutin Apip. Masa mau? Ini kita akan menyaksikan pertandingan tambahan Sampai jam antara 3 Gubuk pagi, BG begadang berhadapan sama dengan anaknya. Andro. Masa anaknya. Masa nggak Dengan mau tema bahagiain orang tua. rivalitas dan diberikan waktu 1 menit. Jangan lupa kalau teman-teman pengen polling Ada orang begitu ya. Gua nggak bisa bantu Pip, maaf. Nah, ini Ya udah, buat teman-teman yang lagi nonton kalau mau polling untuk memilih peserta tergendong silakan pilih. Kalian bisa polling siapa dari 4 orang ini yang bisa jadi peserta lolos ke babak tergendong nantinya. Seperti itu. Kita bakal kembali setelah yang satu ini bakal menyaksikan pertandingan antara Andro melawan Gugun Beke. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Nah, ini adalah pertandingan tambahan antara Gugun melawan Andro. Untuk memperebutkan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Ini aku jelasin dulu. Sebenarnya kemarin pertandingan itu antara Obi melawan Andro. Ya. Nah, di situ Obi lebih unggul dan berhak lolos ke babak semifinal. Andro penampilannya bagus, tapi karena kalah nilai oleh Obi yang lolos. Di pertandingan selanjutnya itu ada Gugun Beke melawan Sukron Jamal yang secara nilai dua-duanya mereka jauh dibandingkan Andro yang sebenarnya lebih berhak bisa lolos ke babak semifinal. Tapi daripada tidak fair antara Gugun dan Sukron, kita ambil nilai tertinggi. Nilai tertinggi antara Gugun dan Sukron walaupun sama-sama kurang penampilannya,
Gugun yang berhak untuk melakukan pertandingan dengan Andro agar kita semua lebih fair tahu siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Jadi mereka ini sudah mengirimkan video masing-masing 1 menit untuk dinilai para juri dengan tema apa, Bib? Dengan tema rivalitas. Tema rivalitas. Kita lihat antara Gugun atau Andro siapa yang berhak lolos dari video 1 menit yang mereka kirim. Langsung saja kita lihat penampilan dari Gugun, Beke. Jujur gue sedih banget bang denger komentar Bung Palen di pertandingan gue yang kemarin. Gue dibilang begini, kok bisa katanya si Gugun lolos 8 besar? Kok bisa sih dia menang mulu padahal nggak lucu? Enak banget dong si Gugun dapat 9 juta. Ya Allah bang, modal gue ikut lomba ini cuma 1 bang, yaitu keberuntungan bang. Lagian lawan gue juga pada tolol-tolol sih, jadinya kan gue menang ya kan. Sekarang gini aja deh bang, biar kagak ada beban, di guanya enak dengernya gitu kan. 9 juta, di Bung Palennya juga damai, ikhlas. Gua kan kagak bisa ngasih kualitas stand up yang ngakak kocak kembrem. Udah mending gua ngasih kuantitas aja bang. Gak apa-apa gue tiap hari ngasih video stand up ke lu bang. Temanya bebas apa aja gue jabanin. Sampai nilai 9 juta itu kebayar gitu, ikhlas. Itu juga kalau lu gak enek lihat video gue tiap hari tuh. Dah lah, emang segitu aja bang. Rivalitas gue mah emang cuma sama komentar lu bang. Terima kasih. Wah ini Padahal ini 1 menit doang. 1 menit ya. Gimana caranya dapat ketawa 1 menit itu lumayan susah. Oke. Gugun 1 menit lumayan dapat ledakan. Tapi gimana komentar dari Bari dulu yang paling ngakak? Enggak dikomentari. Tidak ada komentar. Tidak ada komentar. Nanti setelah langsung nilai, nanti kita lihat lawannya bagaimana videonya, apakah lebih ngakak kocak dari Gugun. Langsung saja kita lihat, ini dia penampilan dari Andro Napitupulu. Aku akan bahas Bang Gugun. Itu yang jebret media mau kan. Peserta saling ribut, Bang Gary blow up, viewers naik. Iya kan Bang? Bang Gugun ini banyak dikomplain penampilannya, padahal buatku penampilan Bang Gugun itu bagus. Bagus buat peluangku masuk semifinal. Bang Gugun ini juga senior, itu terlihat dari materinya yang penuh dengan premis dan keresahan. Tapi minim punchline. Bercanda bang, gak ada punchline. Persis seperti Sukron Jamal. Kalau kalian berdua cuma punya keresahan, ngapain gabung kompetisi ini? Mending kalian gabung sama Fadli Zon, Rocky Gerung, atau gabung sama Bang Valen yang lagi resah sama kalian berdua. Bisa-bisanya penampilan terakhir kalian malah bawa plastik dan kursi, bawa punchline. Partai kalian tadi benar-benar membosankan. Itu seperti partai MU lawan PSI. Untung jurinya bukan Bang Oki. Kalau Bang Oki tadi udah ditarik kalian keluar dari layar, dijulitin Bang Ate, ditimpa Bang Popot, dinasehati Tuhan Yesus. Tapi biar begitu juga Bang Gugun punya prestasi juara kompetisi antar komunitas. Kok bisa Bang? Oh pasti karena ada temennya ya, ada Wahui dan Adit. Makanya mulai tahu diri lah Bang, dan minta maaf sama mereka karena udah capek gendong abang yang mereka pikir teman, ternyata beban. Aduh, ini 1 menit tapi wah gokil juga ya. Andro tidak berubah secara penampilan menurutku. Gugun menarik karena mungkin hanya 1 menit. Nggak tahu ketika nanti dikasih kesempatan 3 menit lagi, kita nggak tahu. Maksudnya kan kemarin dia dikasih waktunya lumayan lama seperti itu. Oke, langsung saja Dewan Juri menilai siapa yang berhak lolos ke babak semifinal dari 3 pertandingan hari ini. Langsung saja, tapi pertanyaannya. Oke. Nah, juri dikasih kesempatan langsung untuk memilih siapa yang berhak lolos ke babak semifinal menemani Obi, antara Gugun atau Andro. Ini kita nggak perlu komersial break dulu nih kan? Langsung aja kan? Langsung saja. Langsung di depan kalian saya bertanya siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Tapi sebelumnya nggak usah deh, aku langsung aja. Kalau memang 2-2-0 ya udahlah, dia lolos. Tapi kalau memang harus 1 sama lebih menarik. Betul. Oke, kita langsung saja. Ini dari Mas Bari terlebih dahulu. Antara Andro atau Gugun Beke, melihat penampilan mereka 1 menit barusan,
Mas Bari. Ini dari 1 menit yang ini ya. Ya, bukan penampilan yang penampilan Nah, sebelumnya Narsa. tidak. Yang 1 menit yang ini Mas Bari memilih Gugun Beke atau Andro yang lolos ke babak semifinal. Untuk 1 menit yang ini, gua lebih suka Gugun. Memilih Gugun Beke. Iya. 1-0 untuk Gugun Beke. 1-0 untuk Gugun Beke. Selanjutnya berarti Bang David Nurbianto. Bang David Nurbianto untuk 1 menit ini. 1 menit ini, gua kan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka sebelumnya. Tapi 1 menit ini cukup menggambarkan masing-masing punya kekuatan apa aja. Iya. Gue lihat komika ini yang akan gue sebut namanya punya alternatif punchline lebih banyak. Iya. Iya, cara ngulik punchline lebih banyak. Iya. Dengan tidak hanya satu cara aja. Iya. Jadi gue mempertimbangkan itu. Kalau begitu, Bang David memilih Andro atau Gugun Beke? Andro! Satu sama. Ada sini. Gugun Biar kelihatan Beke. dengan jelas. Biar kelihatan dengan jelas. Dengan Sang jelas. penentu nasib. Sang penentu nasib karir orang lagi. Dan harus objektif melihat penampilan dua Aman peserta. juga matiin karir orang. Gila. Kalau gua demi Ini skor 1 sama. Andro dan Gugun. Penampilannya 1 menit ini sama-sama tidak mengecewakan. Betul. Sama-sama penuh punchline, sama-sama menarik dan menghibur. Tapi harus ada salah satu yang dipilih untuk lolos ke babak semifinal menemani Obi Mesa. Kalau mungkin di penilaian juri yang lain ada perbedaan penilaian. Kalau di gua jelas sih emang salah satu lebih baik penilaiannya dibanding yang salah satunya. Dan dari gua sih memilih Andro. Oke, selamat untuk Andro yang berhasil lolos ke babak semifinal menemani Obi Mesa. Tapi tenang, tapi tenang untuk Gugun. Karena di kompetisi ini tidak ada yang kalah, Gugun tetap berhasil mengantongi match fee sebesar 9 juta rupiah. 9 juta rupiah. Gila, gede banget. Iya, karena dibilang Bang Palen kemarin, karena Gugun ini sebenarnya harusnya lolos ke babak semifinal. Jadi hadiah yang didapat ini tidak dipotong sama sekali. Untuk dalam hal hadiah. Tapi untuk keberlangsungan kompetisi dan persaingan, karena memang Andro punya kemampuan lebih, diadulah mereka lagi. Tapi Andro lolos ke babak semifinal dengan mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Tapi Andro bisa bertarung lagi di babak semifinal ini untuk lolos. Iya. Kalau di situ Andro nggak lolos pun tetap dapat 9 juta. Iya, benar. Selamat untuk Andro dan terima kasih untuk Gugun Beke yang sudah mengikuti kompetisi ini. Gugun jangan lupa ya videonya. Gugun tadi sudah janji. Kita kan kalau dapat 9 juta kirimin video sampai enak. Kirimin aja. Biar nanti disisip-sisipi di setiap program di DPI mungkin. Di Dagri mungkin. Pokoknya sampai 9 juta itu ketutup aja. Sampai pantas aja Bang. Kalau di itu Videotron Antasari boleh juga. Aduh, males banget ada Gugun. Kok tiba-tiba kita lagi jalan. Lah kok Gugun di sini sih? Kalau hitungannya 1 video gope berarti hitungannya 18 video. 18 video. Kalau gope 1 video gocap. Banyak banget. Materi spesial show jadiin video-video terus sama gue. Ya Allah. Ya udah kita langsung saja dari bagian sebelah kanan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Di pertandingan pertama tadi ada Ardi Ramdhani melawan Rizky Dajjal. Rizky Dajjal. Ini gue boleh minta ini nggak sih durasi masing-masing nggak sih? Tadi kan gue nggak. Boleh. Ini bakal saya bacain durasi masing-masing. Ini tadi Ardi Ramdhani durasinya adalah durasinya 3 menit 6 detik. Nah, kalau lawannya Rizky Dajjal durasinya adalah 3 menit 3 detik. Nah, masih aman. Selanjutnya ada Akbar 3:10. Dan Bung Dirman menitnya adalah 2:56. Nah, jadi kalau untuk penilaian kita punya batasan waktu. Jadi kita itu toleransinya adalah under 10 detik dan over 10 detik. Kalau dilihat dari semua peserta, Masih aman. mereka semua aman dalam hal waktu seperti itu.
Apakah akan terjadi deadlock nih? Enggak. Ini jurinya 3, enggak akan deadlock. Jangan. Bung Dirman menang di teknik kamera, Ki. Gimana dong? Ada teknik baru. Heran aku kok bisa sih ada Nggak tahu. Kayak sinetron, ada zoom in. Harusnya kalau dibolehin pakai insert musik-musik, patut jeng jeng. Kalau di FTV yang kayak ngeliat cewek gitu kan. Oke, tapi kita lihat saja di antara 4 peserta ini siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Menurut kalian yang ada di rumah, siapa yang berhak lolos ke babak semifinal? Apakah Ardi atau Rizky atau Akbar atau juga Bung Dirman? Silakan komen, pilih siapa jagoan kalian. Dan nanti juga kalian bisa memilih seandainya ada peserta yang tidak lolos ini. Boleh di polling untuk ikut di babak tergendong. Itu edisi khusus, episode khusus, dan hadiahnya juga khusus. Khusus hadiahnya. Baru, dan kali ini kita sudah mendapatkan tergendong itu ada Johan. Lagi siapa lagi? Johan dari Makassar. Johan dari Makassar. Setelah itu ada Adi Tenggala. Adi Tanggela. Dari mana itu, Pip? Itu dari NTT. Nah, itu baru dapat yang sebelah kiri kita. Yang sini belum ya? Kita lihat. Makanya kalau ada polling ini silakan di komen, di polling, di komen juga nggak apa-apa. Oke. Ardi dan Rizky, juri sudah siap. Kalau tadi Anda menjadi eksekutor, sekarang Anda juri pertama yang memberikan hasil. Agak sini. Dari mana Ardi sama Ardi melawan Rizky Dajjal. Bung Popon memberikan pilihan kepada Ardi Ramdhani. 1-0 skor sementara. Ardi unggul dari Rizky. Selanjutnya siapa dulu nih, Bang David atau Mas Bari? Bari dulu coba. Antara Ardi Ramdhani melawan Rizky Dajjal, Mas Bari lebih memilih Ardi yang memakai kacamata atau Rizky yang hanya memakai satu mata? Mister satu mata. Berdasarkan itu ya? Mister satu mata. Mister satu mata. Wah, rupanya Jawa. Kasih nosa. Dosan. Oke, kita lihat Mas Bari antara Ardi Ramdhani dengan Rizky Ripora. Rizky Pora. Bukan, maaf ya. Rizky Dajjal. Ya, kalau gua melihat tadi juga sudah kita bahas di setiap pertandingan. Secara objektif secara objektif juga untuk di Ardi dan Rizky, gua lebih memilih Ardi. Ardi Ramdhani dengan ini selamat untuk Ardi Ramdhani yang berhak lolos ke babak semifinal. 2-0. Terima kasih buat Ardi. Terima kasih buat Ardi, tapi kalau misalkan ini kan skor 2-0. Kalau gua mau nanya Bang David boleh kali? Boleh. Ini kan ada 3 penilaian Bang David antara Ardi melawan Rizky Dajjal. Penilaian gua ada pada lebih unggul Ardi. Ardi Ramdhani. Berarti di pertandingan kali ini Ardi menang telak 3-0 tanpa ada perlawanan. Oke, kalau begitu selebrasi, disuruh selebrasi, Pip. Selebrasi Ardi. Iya, Ardi selebrasi. Apip kalau disuruh misalnya Apip yang lolos nih. Selamat Apip lolos ke babak semifinal. Selebrasi Apip. Selebrasi Apip. Oke. Ini dulu pertama. Wait. Ngapain tuh? Pindah ke Popon. Iya. Jempolnya. Ya Allah. Ya Allah. Mending aku tanya. Iya. Siapa yang dulu nanya? Udah, tutup aja. Udah, Balikin. Udah penting gak aku tanya tadi memang. Ya udah. Terima kasih banyak Kan sih, kan orang Terima kasih banyak Rizky Dajjal sudah mengikuti kompetisi ini. Selanjutnya juga Rizky Dajjal mendapatkan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Dan selamat untuk Ardi yang lolos ke babak semifinal. Persiapkan materimu lebih baik lagi nanti di babak semifinal. Ardi sudah mendapatkan 9 juta rupiah. Kita lihat. Ada jarak lagi nih, kan jaraknya semingguan nih. Kira-kira itu waktu yang tepat lah ya, maksudnya buat bikin materi. Dan yang kemarin kayak Bang Valen bilang tuh kalau misalkan ini kan lumayan hadiahnya gede, bukan lumayan lagi. Itu dikeker juga nih, pantes gak nih materi berdua. Iya benar. Pantes nggak materi untuk harga segini nih? Itu gua
ada di sini. Iya, tunjukin. jangan kalau udah ngedapetin, udahlah aku udah dapat 9 juta gitu. Udahlah bikin materi gini aja, aku udah dapat 9 juta juga kok. Nah, itu sayang sekali ya. Kalian harus berpikir ada uang 60 juta di depan mata kalian. Gimana caranya materi yang kalian bikin bisa ngedapatin 60 juta ini? Pun Buktikan. selain uang kan juga kan ada kebanggaan. Betul. Ada dari respect anak-anak juga gokil menang di jebret. Anak-anak biasanya langsung gini, manusia 60 juta. Iya. Ada juara nih. Ada juara nih. Masa lu nggak mau? Betul. Pijit nih gitu kan. Kok langsung hasilnya duitnya jadi apa? Yang abang dulu jangan. Abang dulu jangan lagi. Lain kan biasa traktir kan. Biasa. Nah ini dia pertandingan selanjutnya, ini benar-benar kita sendiri tidak tahu siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya, babak semifinal. Ini ada pertandingan antara Akbar melawan Bung Dirman, lawan si Dirman ya. Kita lihat apakah si Dirman dengan zoom out-nya berhasil lolos ke semifinal atau Akbar yang berapi-api yang berhasil lolos ke babak semifinal. Gue jangan jadi penonton dong gue. Dari gua kan geser. Bang David. Bang David dulu kalau begitu. Dari Bang David melihat penampilan Akbar dan Bung Dirman. Ini terus terang penilaiannya sangat ketat sekali, makanya tadi saya tanyakan durasi. Dan ternyata juga mirip-mirip aja, masih dalam batas toleransi. Toleransi, benar. Tapi ada faktor-faktor yang tadi saya bilang faktor non teknis yang saya pertimbangkan untuk kedua peserta ini antara Akbar dan Dirman. Masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kekurangan. Oke, jadi untuk match antara Akbar dan Dirman, gua memilih secara objektif, gua memilih Akbar. 1-0 untuk Akbar. Apip lemes. Gue kenapa gue tekan ya? Iya, Apip lemes. Rezekinya apakah kepotong atau lanjut? Apip lemes. Kalau begitu. Mas Bari. Silakan memilih. Gue pulang. Mas Bari, silakan. Harusnya kalau seperti ini Mas Bari tahu harus memilih siapa. Iya. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Secara objektif. Antara Akbar atau Bung Dirman, karena jujur dua-duanya sangat menghibur di pertandingan kali ini. Bukan karena Bung Dirman Bapak Apip, bukan karena ini itu, tapi memang penampilan mereka dua malam hari ini benar-benar on fire. Langsung saja kita tanya Mas Bari, siapakah yang berhak lolos ke babak semifinal antara Akbar dari Makassar atau Bung Dirman dari Jakarta? Silakan Mas Bari. Popon akan jadi penentu karir nih ya. Tunggu. Ada feedingan? Ada biddingan? Oh, nggak ada rupanya. Ayo, oke, lanjut. biar nggak tegang kali, biar nggak terlalu tegang. Gua agak bingung juga sebenarnya kalau disuruh memilih. Agak bingung disuruh memilih karena ini ada hal-hal yang sulit diukur dengan angka. Ada hal yang sulit diukur. Kayak kemampuannya si Akbar yang ngerostingnya enak, terus pembawaannya juga kenceng, berapi-api. Nah kalau Bung Dirman yang lebih santai tapi lebih banyak lah yang tidak bisa disamakan sama si Akbar nih. Iya. Kemampuan yang dimiliki hanya oleh Bung Dirman. Iya. Secara penampilan beda sekali mereka. Beda. Satu pace-nya kencang, cepat sekali segala macam. Bung Dirman slow pelan dengan punchline yang besar. Iya. Seperti itu. Tapi dari penampilan mereka berdua, Mas Bari lebih memilih Akbar atau Bung Dirman yang berhak lolos ke babak semifinal. Langsung saja beri jawaban, apakah Bung Dirman atau Akbar yang lolos ke babak semifinal? Sesuai yang sudah ditulis. Saya di sini lebih memilih Akbar. Memilih Akbar.
Akbar. Memilih Akbar. Memilih siapa, Pon? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau lu Bung Dirman gue stres. Karena kalau dia pilih Bung Dirman, kau pilih siapa? Akbar. Kayak itu. Selamat untuk Akbar yang lolos ke babak semifinal, dan terima kasih banyak Bung Dirman yang sudah menjadi peserta dengan sangat menghibur di kompetisi Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 ini. Dan buat peserta Terima kasih yang banyak. lolos tolong dicatat saran-saran dari kita tadi. Ya. Komentar-komentar dari kita tadi dicatat untuk bahan evaluasi untuk Benar. melanjutkan ke babak berikutnya. Seperti yang ku bilang tadi, kalian harus memantaskan materi kalian untuk uang yang lumayan besar yang kalian perebutkan. Benar. Jangan kalian membuat materi yang ini Salah-salah, iya dapat materi duit, untuk uang sebesar 60 juta masa hanya seperti ini. Betul. Kayak begitu. Jadi Soalnya secara teknis juga udah dikasih kemudahan kan. Benar, boleh benar. bisa retake berkali-kali Iya, sampai. benar. Ini bagus banget. Dan ini waktunya rada panjang, sekitar 1 mingguan untuk persiapan dong. babak semifinal nantinya. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih untuk Bung Dirman yang sudah mengikuti kompetisi kali ini. Selamat mendapatkan uang sebesar 6 juta rupiah. Dan Akbar berhak lolos ke babak semifinal mendapatkan uang sebesar 9 juta rupiah. Jadi sudah ada 4 orang yang bakal bertarung di babak semifinal. Ya, udah ada 4 orang. Ada siapa aja, Ada Pep? Obi Mesak, Obi Mesak. ada Andro. Ada Andro Napitupulu. Ada Andro Napitupulu dan ada Akbar. Ada tadi yang baru saja Akbar. menang, dan ada satu lagi Ardi. Ardi Ramdhani. Dan nanti- ini ya, ada perbedaan. betul. Di babak semifinal seperti yang sebelumnya biasanya mereka ketemu Langsung, setiap dari babak. bagannya. Tapi kali ini ada perbedaan. Di babak semifinal ini kita bakal mengacak ulang siapa yang bakal ketemu. Kita drawing ulang. Siapa lawan siapa. Kalau gini kan mereka harusnya wah naker nih. Bener, Aku bakal iya. Obi bakal Main ketemu gini. dengan Andro lagi. Iya. Arti bakal ketemu dengan Akbar. Ini kita lihat siapa bakal ketemu siapa di babak semifinal ini. Sudah ada 4 nama yang berhak lolos ke babak semifinal. Ada 4. Ini gimana? Siapa yang ambil? Ini langsung ya langsung aku yang ambil. Oh, Mas Bari. Bari, silakan ambil. Mas Bari ambil satu. Saya ambil satu. Nggak usah Iya. dibuka dulu ya. Boleh Apa dibuka langsung dulu. Langsung saya buka tuh. ini. Oke, langsung aja Bang David dulu. Ambil satu. Udah. Satu. Nah, udah. Ini Bung baru PPN. ketemu siapa Nggak dulu? apa-apa, kita lihat dulu. Oh gitu. Lihat dulu. Tadi Mas Popon nggak ikut briefing soalnya. Ambil. Oke. Dari Mas Bari terlebih dahulu. Kita buka. Siapakah nama pertama yang muncul di babak semifinal? Adalah Nasar KDI. bukan ya? Oke, yang pertama adalah Ardi Ramdhani. Ardi Ramdhani. Kita Ardi lihat ya. nama kedua siapa yang bakal Berarti Ardi ketemu. akan melawan siapa? Bukan, kita lihat siapa lawannya. Kita lihat dulu. Kita lihat yang muncul pertama Ardi Ramdhani. Regional Jakarta. Muncul kedua adalah Obi Mesak. Obi Mesak yang bakal ketemu dengan Ardi Ramdhani. Berarti di sini Dengan demikian peserta Andro. selanjutnya Andro bakal ketemu dengan Akbar. Pasti Coba Akbar. nanti pasti Akbar. kulkas lagi kayak bisa ketemu. Makanya Bang, lagi gini drawing ada kulkas. Door prize. Oke, coba dilihat siapa namanya. Bener, jeng. Akbar bakal ketemu dengan Andro. Oke, kita sudah mendapatkan 4 peserta yang bakal bertemu. Siapa-siapa aja, Pip, tadi? Tadi ada Obi Mesak ketemu dengan Ardi. Ardi Ramdhani. Speed dan Benar. delivery yang oke. Dan di satu lagi ada Akbar bertemu dengan Andro. Ini juga pertarungan sama-sama kencang. Sama-sama kencang. Kita lihat sangat menarik pertandingan semifinal nantinya. Siapa yang bakal lolos ke babak final? Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kompetisi ini. Kalian tetap bisa memilih. Teman-teman yang tadi tidak lolos ke babak semifinal bisa kalian pilih untuk jadi peserta tergendong dengan episode khusus dan hadiah khusus juga Benar. buat episode tergendong. Nah, ini udah dapat semifinal ya. Nanti
kita mau ngucapin terima kasih dulu buat juri-juri yang udah datang. Ya. Udah Bari, terima kasih. Terima kasih Mas Bari yang sudah bisa dadakan menggantikan Mamat kalau ini. Semangat nih. Ya beda lah, Mamat kan stand up komedian. Kalau gua kan standby komedian. Standby dong. Aduh, Mamat bukan stand up komedian, Mamat lebih ke pelarian. Ke ngumpet. Emang ngumpet? Iya dong. Terima kasih Bang David. Sudah jadi juri. Nanti Bang David bakal ngajuri lagi di babak selanjutnya. Mas Popon, terima kasih. Gimana lukisannya sudah jadi? Sudah. Ini lukisan saya. Jadi Sini itu saya lihat tadi punya Bang David, ya jangan ngaku. Itu punya Bang David. Terima kasih banyak Terima sudah kasih. jadi juri. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih untuk Yuasa yang sudah mensponsori acara ini. Terima kasih banyak Yuasa. Mudah-mudahan nanti ada season 3 lagi. Tapi sebelum season 3 kita bakal nyelesain kompetisi kali ini dulu. Terima kasih banyak Yuasa, terima kasih banyak para juri, terima kasih Apip sudah menemani. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. juga, ya yang komen-komen, yang bantuin komen, yang share juga, terima kasih. Sampai ketemu di babak semifinal Yuasa Step Olahraga League Season 2. Rah!